Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para sahabat, Bapak Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami di acara Imam Ratrioso Zoom Discussion pada malam hari ini. Ada banyak sekali yang bergabung. Ya, ini ada sahabat-sahabat lama saya, Ibu Ira, kemudian Pak Adrianus, Pak Fajar ya. Ada sahabat-sahabat juga dari Pak Yoyo ya. Jadi terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebagai prolog, Imam Ratrioso Zoom Discussion ini adalah sebuah acara yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Ada sekian 50 tema ya, cukup beragam ya. Mayoritas tema-temanya berlatar belakang psikologi karena saya seorang psikolog ya. Kemudian ada parenting, ada manajemen, ada leadership ya, ada juga kebangsaan. Kita pernah mendatangkan narasumber polisi, Pak Adrianus. Kali ini kita akan belajar tentang kebebasan finansial. Ini tema yang menarik saya kira buat kita semua karena harus diakui kita membutuhkan kebebasan finansial. Ya. Kata kebebasan itu sendiri adalah kata yang sangat powerful ya. Kita membutuhkan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berorganisasi, apalagi kebebasan finansial. Ya. Bahkan boleh dikatakan semua upaya-upaya yang kita lakukan, baik sebagai seorang profesional, seorang pegawai, seorang ASN, seorang pedagang, ya, apapun profesi kita, pasti ada semacam cita-cita di ujung sana bahwa kita ingin merasakan kebebasan finansial tersebut. Ya. Untuk itu malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tema tersebut dan telah hadir bersama kita narasumber kita yang tentunya sangat expert, sangat ahli di bidang finansial. Ya. Beliau adalah Pak Yoyo Cahyadi. Ya. Selamat malam Pak Yoyo. Selamat malam. Ya, ini beliau adalah sahabat saya. Ya, kita selama 3-4 tahun bersama-sama belajar ya di mana Pak Yoyo? Ya, kita belajar di salah satu motivator terbaik di Indonesia. Kita belajar kepada Pak Mario Teguh. Mario Teguh. Ya. Motivator terbaik. Sebentar ini PGW dong. Ya, oke. Ya, Pak Yoyo ini beliau adalah seorang expert di bidang keuangan. Beliau berkarir di Bank Mandiri, di Sinarmas, ya, kemudian di BTPN dan saat ini di Bank Jago. Ya, Bapak Ibu pasti paham ya. Nah, Bank Jago ini bank yang sedang banyak dibicarakan orang ya terkait dengan inovasi-inovasinya. Selain sebagai seorang bankir, beliau juga mengabdikan, men-share ilmunya di University of Binus ya dalam mata kuliah keuangan. Dan profesi terbaru yang saat ini beliau sedang tekuni dan nikmati adalah sebagai coach ya di bidang investasi. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau nanti ingin banyak bertanya tentang bagaimana investasi yang terbaik atau bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis investasi yang perlu diperhatikan dengan baik, nanti bisa langsung berhubungan dengan Pak Yoyo ya. Oke, saya kira itu sebagai prolognya. Langsung saja kita mulai dan konsep kita saat ini adalah talk show saja gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di tengah jalan bisa langsung menyampaikan pertanyaan ya, bisa langsung dengan rise up, nanti saya akan mempersilakan, atau juga melalui chat ya, nanti akan saya bacakan. Baik, Pak Yoyo, sebagai pertanyaan pembukanya Pak Yoyo, kan tema kita ini tentang kebebasan finansial ya.
Nah, secara konsep, secara teori tentu banyak sekali ya Pak Yoyo ya. Ada mazhab A, ada mazhab B gitu ya. Dan kita sebagai orang awam itu seperti dihujani gitu Pak. Tidak hanya dalam soal konsep, tapi juga dalam berbagai macam implementasi, dan itu tentunya cukup mengusik pikiran kita, bahkan mengusik hidup kita. Gitu ya. Nah, ini menurut Pak Yoyo sebagai praktisi dan sudah sangat mendalami ilmu ini ya, kebebasan finansial itu secara filosofi, secara pragmatis itu sebenarnya seperti apa Pak Yoyo? Silakan Pak Yoyo. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Imam untuk perkenalannya yang sangat generous. Jadi memang ini Pak Imam ini sudah kenal dengan saya beberapa tahun dan memang biasanya hobi memuji. Perkenalannya, terima kasih untuk ininya. Saya menyapa juga sahabat-sahabat yang hadir di sini. Selamat datang dan salam kenal buat yang belum kenal. Tadi menindaklanjuti pertanyaan Pak Imam ya terkait kebebasan finansial. Jadi kalau kita googling di internet, kebebasan finansial itu kebanyakan bicara mengenai bahwa orang yang sudah mencapai kebebasan finansial adalah orang yang sudah memiliki penghasilan atau passive income atau investasi yang mencukupi kebutuhan hidupnya, yang mencukupi bahkan sampai ke keinginan-keinginannya gitu ya. Nah, sebenarnya dari hasil yang saya pelajari selama ini dan juga yang saya renungkan, jadi ini yang saya sharingkan memang campuran dari pengalaman pribadi dan juga dari belajar dari sana-sini. Intinya kebebasan finansial itu kan adalah bukan masalah banyak uang, tapi sudah tidak ada lagi kekhawatiran tentang uang. Nah, konsepnya kan sebenarnya begitu. Kebebasan finansial adalah tidak adanya kekhawatiran tentang uang. Nah, lalu oleh banyak orang lebih banyak diplesetkan memang dengan kekayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang kaya itu tidak lagi khawatir tentang uang? Berdasarkan pengamatan saya, enggak juga. Banyak orang yang sudah kaya dan masih khawatir. Khawatirnya mungkin berbeda ya. Kalau dulu mungkin khawatir, waduh bagaimana saya bisa nambah uang banyak, terus begitu sudah banyak uang, khawatirnya adalah apakah uang saya akan berkurang atau investasi saya akan rugi atau begini begitu, macam-macam. Jadi memang kalau saya melihat sebenarnya masalah financial freedom atau kebebasan finansial itu dimulainya itu dari dalam diri kita, dari mindset kita. Saya belajar dari beberapa guru, mereka ketika memulai perjalanan menuju financial freedom, mereka menemukan itu juga, bahwa saya harus menghilangkan kekhawatiran tentang uang. Jadi sebenarnya kita belum sampai ke istilahnya, belum sampai ke wah kaya raya dan segala macam. Kita sudah bisa menghilangkan kekhawatiran tentang uang. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus dibereskan dulu sebenarnya. Kalau yang di dalam beres, yang di luar akan mengikuti. Jadi sebenarnya yang di luar itu kan yang masalah uang dan segala macam itu biasanya orang mengatakan ada passive income, ada investasi, oke. Itu langkah berikutnya sebenarnya. Tapi langkah pertamanya adalah bagaimana mindset kita bisa disesuaikan untuk mengikuti itu. Bagaimana sih kalau orang-orang yang sudah mencapai financial freedom, mereka kan tidak lagi khawatir tentang uang. Nah, bagaimana itu supaya tidak lagi khawatir tentang uang? Itu kan biasa yang jadi pertanyaan. Dan kebanyakan dijawabnya dengan mudah adalah, ya sudah punya uang yang banyak, supaya nggak lagi khawatir. Tapi ternyata kan banyak terbukti tidak begitu. Ya Pak Imam. Ya. Oke, Pak Yoyo, berarti kan kata kuncinya adalah bagaimana kita membenahi dulu nih internal kita ya, bahwa
kebebasan finansial itu tidak bisa diidentikan dengan kekayaannya. Jadi bahkan adalah bagaimana kita tidak khawatir terhadap uang. Nah, kalau memang permasalahannya di internal, sedangkan edukasi yang selama ini ada itu kan investasi, kemudian asuransi ya, atau hal-hal yang memang teknis pragmatis ya Pak ya. Nah, apa saran Pak Yoyo? Bagaimana kita mengelola internal kita ini? Sesuatu yang sifatnya itu mental, pikiran, batin, hati untuk tenang, untuk tidak mudah khawatir terhadap uang ya. Tentu kan ini ada dasar-dasarnya Pak. Nah ini mungkin bisa di-share Pak kepada kita semua Pak. Ya, baik Pak Imam, ini kita menyapa dulu nih, ada sahabat kita Bu Rosnani yang ada sahabat kita Bu Rosnani, selamat malam. Apa kabar? Ada Selamat Pak Ali. malam, mohon maaf terlambat. Sehat Ya, Pak Yoyo, Pak tidak Imam, Pak Alim semuanya. ada Pak Alim juga. Ya. Selamat Maaf, malam Bapak Pak dan Ibu Alim. semua. Mohon maaf telat, agak sulit Ya. sinyal tadi. Iya, tidak apa-apa. Sinyalnya agak susah. Iya. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Ya. Ani Pak Imam. Jadi terkait dengan tadi masalah yang di dalam itu, memang pembenahannya perjalanan ke dalam itu kan lebih sulit. Makanya kita itu sering dicekokin yang gampangnya aja. Betul. Udah pokoknya punya investasi, kalau Anda punya investasi banyak, punya passive income, ya Anda akan mencapai kebebasan finansial. Nah, sekarang kalau kita renung-renungkan kembali, apa ya begitu? Saya belajar dari berbagai guru-guru, para mentor, mereka semua rata-rata memang membereskan dari dalam. Dan lucunya memang begini, pelajaran tentang membereskan yang di dalam itu untuk mencapai kebebasan finansial itu jarang ada yang memberikan kursusnya. Kalaupun ada, harganya mahal. Jadi saya juga sampai heran. Saya ikut beberapa kursus seperti itu, dan saya heran kok bisa begini ya ceritanya. Sementara kalau yang mengenai, kalau belajar mengenai yang investasi segala macam, ya sangat beragam, dari yang gratis sampai berbayar juga ada. Tapi lebih banyak memang di sana untuk yang investasi segala macam. Jadi kalau saya ibaratkan sebenarnya untuk investasi, asuransi itu sesuatu yang penting untuk kebebasan finansial. Nah, itu kan seperti kendaraannya. Kendaraan itu kan ya perlu ada pengamannya dan lain sebagainya. Diibaratkan itu asuransi, lalu mobilnya itu investasi yang bisa membawa kita menuju ke satu tujuan. Nah, tapi kalau kita mau nyetir mobil, itu kan kita perlu orangnya juga dibekali dengan sesuatu ya Pak. Perlu punya kemampuan menyetir, perlu punya mindset yang benar, pengelolaan emosinya juga benar. Nah, itu yang seringkali istilahnya berat untuk dilakukan, ya. Apalagi kita juga biasanya kalau bikin SIM, udahlah nembak aja gitu kan. Kalau Iya. mau cepat, kan. Kalau kultur jalan pintas Pak. Iya. Nah, jadi saya melihat sebenarnya kebebasan finansial itu kalau diletakkan dalam sudut uang, itu nanti akan jadi moving target. Yang begitu kita nyampe, kayaknya pengen lebih besar lagi. Begitu nyampe, ingin lebih besar lagi. Begitu nyampe, kan jadi stres. Gitu, Pak. Kalau moving target seperti itu. Maka saya melihat sebenarnya perjalanan financial freedom itu lebih kita nikmati prosesnya. Itu mestinya itu kita nikmati prosesnya. Jadi bahagianya bukan, kebanyakan kan orang bilang saya akan bahagia jika saya sudah kaya, saya punya rumah besar, saya punya ini, saya punya itu. Kenyataannya itu dalam tanda petik mempersulit diri sendiri. Karena sebenarnya kita harus bahagia di dalam prosesnya. Jadi seringkali kan pertanyaannya bahagia dulu atau sukses dulu atau kaya dulu. Nah, kalau Anda mensyaratkan itu kaya dulu, sukses dulu, baru bahagia, itu sebenarnya ya boleh-boleh saja, tapi mempersulit diri sendiri. Jadi saya biasanya kalau sebagai investment coach, saya membimbing orang-orang itu biasanya memang mempertanyakan pilihan-pilihan mereka.
Dalam arti biasanya coach itu kan memang tidak mengarahkan. Beda dengan mentor. Kalau mentor itu kami mengarahkan, tapi kalau sebagai coach kami tidak boleh mengarahkan. Jadi lebih coach itu teman seperjalanan. Kan kalau kita lihat nih atlet-atlet hebat itu kan punya coach, belum tentu memang coachnya paham detail dan lebih hebat dari atlet-atlet top itu kan. Tapi kan mereka biasanya lebih sebagai teman seperjalanan dalam karir mereka itu. Untuk melihat porsi latihannya apakah cukup dan lain sebagainya. Nah itu saya biasanya bertanya, oke, kamu kalau mau kaya, kenapa kamu mau kaya? Alasannya apa? Ya. Kalau kita nggak jelas, saya mau apa, itu ya udah targetnya nggak jelas, jalan arahnya nggak jelas mau kemana. Jadi dibenahi dulu di dalamnya. Nah bagaimana membenahi di dalamnya ini? Bagaimana supaya kita bisa memiliki mindset supaya tidak lagi khawatir tentang uang. Itu perlu latihan, ya, perlu latihan. Nah, biasa kan orang bilang salah satu latihannya adalah bersyukur. Oke, bersyukurnya gimana? Bersyukurnya nggak bisa cuma di mulut, masalahnya itu. Bersyukurnya itu harus benar-benar di dalam hati. Nah, salah satu latihan yang saya jalankan, yang diberikan oleh salah satu mentor saya adalah setiap hari itu menuliskan 10 hal yang saya syukuri. Menuliskan 10 hal. Kenapa 10? Kenapa nggak 15? Kenapa nggak 5? Ya boleh-boleh aja. Just put a number gitu lah. Pasang aja satu angka. Kalau Anda bisa 20, ya boleh aja nulis 20, setiap hari 20, 20, 20. Jadi setiap hari saya bersyukur. Jadi kata-katanya adalah saya bersyukur dan berterima kasih karena saya punya rumah. Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya punya keluarga yang baik. Tuhan, saya itu. Jadi itu kan sebenarnya menghitung berkat-berkat kita, ya, menghitung apa yang bisa kita syukuri. Nah, dari situ itu nanti kalau sudah dilatih terus, disiplinnya itu yang lebih berat. Disiplinnya yang lebih berat. Dilatih, latih. Lama-lama kita akan mudah untuk melihat sesuatu itu. Oh, ini sisi positifnya yang ini. Melihat satu kejadian, pasti ada sesuatu yang positif. Karena kita sudah mulai dilatih. Kalau kita cuma dibilang, ya berpikir positif, kita mesti positif. Oke, positifnya gimana? Nah itu latihannya memang begitu bangun, sedapat mungkin bangun tidur atau sebelum tidur. Jadi itu dilakukannya di situ tuh. Nah, nanti sambil jalan dalam keseharian kita kalau bisa istilahnya buku syukur itu jangan jauh-jauh dari kita. Jadi kalau kita lagi wah banyak masalahnya itu cuma melihat buku itu aja kita sudah langsung ingat. Oh iya, saya punya sederetan hal yang bisa saya syukuri. Nah, dalam hal finansial ini, kenapa finansial itu seringkali menjadi penting? Karena finansial itu menyentuh banyak aspek kehidupan kita. Ya. Kalau finansial kita bermasalah, seringkali jadi merembet kemana-mana. Makanya biasanya kemampuan untuk bisa yakin bahwa oh saya nggak perlu lagi khawatir tentang uang, itu sebenarnya kemampuan yang basic yang bisa membereskan banyak hal. Nah, kalau kita belajar semakin mendalam untuk bagaimana bisa tadi membenahi mindset. Lalu kita belajar cara-cara apa sih yang bisa kita capai untuk istilahnya menambah uang kita dan lain sebagainya. Kita bisa belajar itu. Jadi beriringan ya. Belajar yang mengenai investasi dan lain sebagainya dan juga belajar mengenai hal-hal di dalam diri. Itu lama-lama kita akan pelan-pelan berkembang. Pelan-pelan berkembang lalu menjadi dalam arti seperti ora et labora itu kan, berdoa dan bekerja. Jadi kita melakukan upaya dan kita percaya bahwa nantinya hasilnya akan baik. Kita punya harapan baik kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menabung atau investasi untuk wah ini saya lakukan supaya nanti kalau saya sakit saya ada dana, jangan begitu. Berpikirnya jangan begitu. Sebaiknya itu cari yang positif. Itu kan jadi seperti memasang ketakutan-ketakutan.
memang kadang-kadang ada ketakutan-ketakutan yang kita bawa dari kecil ya. Nah, itu yang kalau misalnya punya ketakutan yang berat ya itu harus dibereskan lewat psikolog gitu ya, Pak. Tapi kalau misalnya hanya ketakutan-ketakutan ringan tuh kita sebenarnya bisa ada caranya untuk ngecek itu. Karena kan kita sebenarnya gini, waktu kita lahir, waktu kecil, kita nggak punya kekhawatiran tentang uang. Kita tuh financial freedom loh waktu kecil. Kita tenang, kita yakin bahwa kita anak kecil kan nggak ada yang, waduh nanti saya malam dikasih makan nggak ya sama orang tua saya. Nggak begitu, nanti saya sekolah gimana. Financial freedom. Tapi makin besar bertambah usia, lalu dicekoki dengan, wah kalau nggak punya uang susah kamu. Wah kalau nggak punya uang kamu susah. Wah cari uang itu susah, cari uang itu berat. Akhirnya kita melihat uang tuh, wah ini kayaknya kok uang sumber masalah. Nah itu harus diperbaiki juga, bahwa uang itu netral. Uang bukan sumber masalah, uang juga bukan sumber kebahagiaan. Sebenarnya dia netral. Kitalah yang memberi makna kepada uang itu. Gitu, Pak Imam. Oke, makin menarik ini. Uang itu netral. Uang bukan sumber penderitaan dan bukan sumber kebahagiaan. Baik, Pak Yoyo, saya hanya menguatkan saja. Tadi Pak Yoyo bercerita tentang bersyukur ya. Di Zoom kita ini pernah Pak, kita mengangkat tema tentang keajaiban bersyukur Pak. Ya, itu narsumnya itu Pak Paulus. Nah, beliau juga punya share ke kita itu latihannya itu kalau beliau minimal 5 sehari ya itu menyampaikan 5 item tentang kesyukuran gitu. Jadi alhamdulillah anak saya sehat, alhamdulillah bisnis saya berkembang. Nah, 5 ini dirutinkan Pak sampai 1 bulan Pak. Nah, di sanalah muncul kebiasaan ya dalam ilmu psikologi. By design, dikondisikan. Jadi setiap orang mengkondisikan mentalnya sehingga bersyukur itu menjadi kebiasaan sampai kalau seseorang itu merasa tidak bersyukur lagi, dia tidak enak. Jadi sinyal alert dari mentalnya ini semakin peka, aduh aku kurang bersyukur nih gitu. Nah ini memang edukasi ini yang perlu kita perbanyak ya, kita sosialisasikan kepada publik ya. Oke, barangkali dari para sahabat ada yang ingin bertanya, silakan raise up atau langsung buka videonya atau bila memang langsung. Siapa? Pak Khaidir. Pak Khaidir mau bertanya? Atau sahabat kita yang baru datang Pak Ismail? Ada para sahabat yang ingin langsung bertanya ke Pak Yoyo dari ini? Baik, oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Pak Yoyo, dalam dunia perbankan itu kan kita sering mendengar itu Pak, uang bekerja untuk uang ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa dieksplor Pak. Kalau uang bekerja untuk uang, terus orang yang nggak punya uang gimana Pak? Padahal kan kita nih karena enggak punya uang, pengen punya uang kan begitu kan. Lalu kalau supaya dapat uang harus pakai uang. Nah, ini bagaimana Pak pemahaman dalam dunia finansial Pak? Silakan Pak ya. Iya, terima kasih Pak Imam. Memang ya itu menarik sekali ya. Memang banyak orang bilang kalau kita mau mencapai kebebasan finansial atau rata-rata orang kaya itu melakukan hal yang disebut tadi, uang bekerja untuk uang. Intinya sebenarnya investasi. Uang bekerja untuk uang kan intinya investasi. Artinya kita punya uang, kita investasikan uang tersebut sehingga menghasilkan sesuatu. Ya, mau dibilang konsepnya uang bekerja untuk uang atau gimana ya intinya investasi. Nah, dalam hal investasi ini kita kan juga pilihan sangat banyak ya. Kita perlu belajar, perlu mempelajari investasi apa yang memang cocok untuk kita. Nah, kalau namanya investasi tentu butuh modal. Nah, kalau modalnya belum ada, ya memang kita perlu bekerja atau melakukan apa untuk mendapatkan modal tersebut. Dan apakah mulainya harus dari besar? Enggak. Justru mulainya harus dari kecil. Kalau kita memang punya uangnya kecil. Karena kita itu mesti berkembang seiring dengan investasi kita. Kalau gini, kalau kita punya uang 1 juta,
terus kita investasikan. Itu nanti kan berkembang, terus mungkin bisa naik turun, untung rugi atau gimana. Di situ kita belajar memanage istilahnya emosi kita ya. Apakah kita bisa menangani fluktuasi dari 1 juta tersebut. Nanti uang kita makin banyak, makin banyak, makin banyak. Itu sekarang gini, kalau misalnya 1 juta rugi 10%, itu hanya rugi 100.000. Kalau 1 miliar rugi 10% itu 100 juta. Nah, kalau kita nggak belajar dari kecil seperti itu, kan uangnya makin besar, makin takut kita. Makin takut, dan kalau kita takut, entah bagaimana itu kita akan menganggap uang sebagai masalah. Begitu kita menganggap uang sebagai masalah, mindset tadi itu nggak tahu gimana kita akan belanjakan atau kita akan habiskan. Karena kita nggak nyaman pegang uang 1 miliar. Coba aja kalau nggak biasa pegang uang 1 miliar, ya contohnya sudah banyak lah. Orang menang lotre, orang-orang yang waktu itu di satu desa yang dapat banyak penggantian itu ya, lalu diberitakan sekarang kok uangnya udah tinggal sedikit. Itu kan karena mereka nggak terbiasa pegang uang besar. Tiba-tiba dipegangin uang besar, ya nggak terus. Financial wisdom itu nggak langsung tiba-tiba turun dari langit. Financial wisdom itu harus dipelajari dan dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman kita. Ada satu hal yang saya pelajari itu yang menarik begini, bahwa kalau kita punya kekesalan, kemarahan terhadap seseorang, itu menjadikan mental block untuk masalah keuangan, menjadikan mental block untuk masalah ya tadi investasi dan segala macam. Mungkin contoh gampangnya, misalnya begini, yang kalau orang-orang yang berinvestasi misalnya di saham, ya berinvestasi di saham, dia lagi kesel sama seseorang, terus lihat portofolionya, loh merah, itu dia bisa salah mengambil keputusan tuh. Mungkin harusnya jangan dijual, jangan cut loss istilahnya, tapi malah dia cut loss misalnya, jual. Atau hal-hal seperti itu, harus dia mau invest, beli properti, tapi karena lagi jengkel dengan seseorang, keputusannya jadi nggak baik. Itu yang kelihatan langsung. Tapi sebenarnya, yang nggak kelihatan langsung, itu banyak. Itu sulit dilihat ininya, lihat relasi langsungnya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita, kok saya keuangannya susah ya, kok ini saya mau maju kok ada sesuatu yang mentok. Kadang-kadang cek mental block-nya, apakah kita punya kemarahan-kemarahan terpendam. Saya di komunitas saya yang kita belajar tentang personal development, pada saat kami mau menyusun rencana 2022, itu yang dilakukan pertama adalah sesi semacam meditasi untuk merenungkan apa hal atau kesalahan yang paling mengganggu di tahun 2021 yang kita lakukan. Jadi pelajarannya adalah memaafkan diri sendiri. Saya memaafkan atas keputusan investasi yang salah misalnya di tahun 2021. Kalau kita tidak maafkan, besok-besok kita misalnya waktu kemarin kita bikin satu keputusan investasi dan rugi, besok-besok kita akan takut. Padahal harusnya kita belajar, dan ternyata yang kesempatan yang baru ini bagus, kita jadi nggak berani ambil, karena kita masih belum memaafkan diri kita yang lama. Lalu kedua adalah, apakah ada orang lain yang melakukan kesalahan sesuatu terhadap saya? Itu kita maafkan. Jadi memaafkan itu bukan urusan, memaafkan itu baik, segala macam. Oke, ya memang secara, kalau ajaran agama, semua ajaran agama bilang memaafkan itu baik, tapi sebenarnya adalah sangat besar manfaatnya untuk diri sendiri. Dan kalau kita nggak mau terjebak dengan banyak mental block itu, ya kita memang mesti belajar untuk memaafkan yang lebih cepat. Dan memaafkannya masalahnya nggak bisa cuma di mulut, harus di hati. Harus bisa sampai memang betul-betul ini. Dan itu butuh latihan, butuh proses. Nanti kalau misalnya ada yang mau belajar lebih detail, itu ada detailnya. Kalau yang sulit sekali, satu perkara yang sulit sekali dimaafkan itu kadang-kadang sampai harus dibantu dengan teknik-teknik tertentu yang sebenarnya
teknik psikologi. Nah, Ya, itu kira-kira Pak Iman. Jadi intinya perlu mendapatkan modalnya. Nah, pesannya di sini jangan berhutang kalau untuk berinvestasi. Karena kalau berhutang, hutang itu kan sebenarnya ada kepastian untuk dikembalikan. Ya harusnya kita kembali. Kecuali kalau hutangnya sama mertua gitu atau orang tua gitu yang hutang yang boleh dikembalikan boleh enggak, nah, itu bisa dianggap sebagai pemberian, ya itu enggak terlalu ini ya. Tapi kalau hutang yang harus dikembalikan, waduh, investasi kan sebenarnya sesuatu yang tidak pasti. Dia mengandung ketidakpastian. Walaupun istilahnya resikonya rendah, tapi dia tetap mengandung ketidakpastian. Kalau kita berhutang, kita nanti bisa stres karena hutangnya itu. Gitu Pak Imam. Ya, oke, menarik Pak Yoyo. Kalau kita cermati, ternyata kebebasan finansial, kekayaan itu sebenarnya hanyalah output dan outcome ya Pak ya. Outcome dari tadi kebersihan hati kita, ya bagaimana kita bisa mengurangi mental block, bagaimana kita bisa menjauhi kemarahan, ya, kebencian dan kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Nah, saya kira ini insight yang menarik sekali buat kita. Alih-alih kita mengejar finansial, mengejar uang dalam jumlah yang besar, sebenarnya bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu membersihkan mentalitas diri kita, yang dimana ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak Yoyo tidak mudah ya, perlu latihan bersyukur, latihan memaafkan ya. Baik, Iya. Pak Yoyo, sambil menunggu teman-teman, saya mengingatkan ya buat para sahabat, Bapak Ibu yang berkenan ingin mendapatkan e-sertifikat dari IRZT, silakan mendaftar ya di link yang sudah saya taruh ya. Nanti kita akan kirimkan e-sertifikatnya. Baik, Pak Yoyo, tadi Pak Yoyo berbicara uang, bekerja untuk uang itu tidak lain dan tidak bukan adalah investasi. Ya. Nah, ini yang mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu nih oleh para sahabat kita. Bagaimana caranya kita memilih investasi yang baik, tepat, produktif di tengah era globalisasi ini, era digital yang begitu banyak menawarkan kita dengan segala slogannya, segala harapan-harapannya gitu ya. Gimana Pak Yoyo kita memilah dan memilih investasi yang terbaik untuk kita? Ya. Jadi investasi itu kan sebenarnya kita memasukkan uang kita ke sesuatu ya Pak. Seperti menitipkan uang kan. Menitipkan uang ke sesuatu. Gampangnya begini. Kalau misalnya ada teman datang dia bilang, "Saya mau buka toko. Nanti tokonya ini jual kebutuhan sehari-hari seperti Indomaret, Alfamart gitu. Saya mau buka toko seperti itu. Dan saya butuh tambahan modal nih. Mau nggak Anda berinvestasi di toko saya? Tolong kalau misalnya bersedia, saya butuh tambahan modal 50 juta misalnya." Terus sebagai seorang investor yang baik, kita kan tentunya tidak akan langsung, "Oke, nih 50 juta. Nanti yang penting tiap bulan atau tiap tahun saya dapat ini ya, bunganya, returnnya atau apapun itu namanya." Tentunya nggak begitu. Pasti kita akan berpikir dulu, oke, kita tanya kan, tokonya di mana lokasinya? Terus kira-kira prospeknya gimana? Kenapa butuhnya 50 juta? Kan kita akan tanya, cari tahu, mempelajari. Nah, investasi sebenarnya simpelnya seperti itu, Pak. Mau apapun instrumen yang kita pilih, kita mesti tahu itu apa. Jadi kalau misalnya kita mau investasi di properti, kita yang nggak bisa juga ikut-ikutan, pokoknya kalau beli rumah nanti dijual untung. Nah, kalau salah beli di lokasi yang tidak bagus, ya bukannya untung malah rugi kan Pak. Kan kita tetap harus pelajari, oke, saya mau beli properti. Di daerah mana ya yang prospeknya bagus? Pasti kan begitu. Terus oke, misalnya kita tahu di daerah A prospeknya bagus. Kita pasti lihat-lihat dulu kan, daerah A mana nih rumah yang dijual. Oh, ini ada beberapa rumah dijual. Kita cek kan harganya. Karena kita perlu komparasi. Mana yang harganya paling murah gitu kan. Kalau bisa kan kita beli semurah mungkin. Jangan sampai beli kemahalan gitu kan Pak. Kita komparasi.
Wah, nanti kalau ketemu, oh ini nih, ini yang paling murah di sini. Tapi terus kita lihat lagi kan, kenapa ya dia paling murah ya? Jangan-jangan ini bangunannya udah jelek atau gimana gitu. Kita kan cek. Jadi pertama-tama memang investasi itu harus sesuatu yang kita pahami betul. Dan seringkali pemahaman kita kalau sudah terus pelajari, cari tahu dan lain sebagainya, kita perlu tes memang. Kita perlu tes. Kadang-kadang kalau kita bisa lakukan dengan uang kecil, kalau properti mungkin sulit ya dengan uang kecil. Tapi kalau misalnya katakanlah seperti reksadana kan tuh bisa pakai uang kecil. Nah, itu kita bisa tes sejauh mana pemahaman kita. Apakah kita paham betul atau enggak. Nah, ketika seperti reksadana pun, reksadana itu kan modelnya kita menyerahkan uang ke manajer investasi, nanti manajer investasi yang mengelola. Itu pun kita cari tahu kan, manajer investasi mana yang bagus. Kita nggak mau sembarangan juga manajer investasi yang kita nggak pernah dengar segala macam, terus mau kita cemplungin kan, mestinya kalau secara normal kita nggak mau. Nah, kita kan perlu lihat-lihat. Jadi kuncinya pemahaman. Kalau saya lihat Warren Buffett, terus kalau di Indonesia yang terkenal itu kan juga Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia. Mereka itu hanya invest di perusahaan-perusahaan yang mereka pahami. Padahal udah sejago itu investasi, sudah sejago itu di saham, mereka tetap nggak mau sembarangan. Kalau ditanya seperti misalnya Pak Lo Keng Hong tuh, kalau ditanya mau nggak investasi di bank digital, wah saya nggak mau, itu mahal begini-begini, karena dia alirannya memang value investing. Nah, jadi dia mencari yang perusahaan-perusahaan yang murah, baru dia mau beli. Ya kan, jadi tergantung akhirnya pemahamannya kita di mana. Tapi ada orang-orang yang beri, oh saya berani masuk ke bank digital, dan begitu masuk dia dapat keuntungan karena kenaikan harga, karena dia paham memang di dunia itu. Jadi makanya kita nggak bisa ikut-ikutan, investasi itu nggak bisa ikut-ikutan. Bahwa oh si itu masuk ke situ maka saya ikut, nggak bisa. Cuma memang biasanya kan orang ada yang mau gampang ya, kalau mau gampang ya terus dia oke deh lihat si itu masuk sini. Makanya influencer ya laku. Karena kan mereka ini, apalagi kalau influencer yang punya banyak pengikut itu mereka sering manfaatkan untuk mempom-pom saham tuh. Bisa misalnya, ayo beli saham ini, nanti sahamnya naik, terus nah nggak tahu apakah dia jual apa enggak, kan nggak jelas tuh. Nah nanti kalau yang belinya kemahalan jadi rugi. Nah jadi nggak bisa ikut-ikutan. Kita harus memahami, karena itu uang kita. Prinsip investasi dari Warren Buffett adalah kalau kita investasi, itu nomor 1, jangan sampai kehilangan uang. Nomor 2, jangan lupa peraturan nomor 1. Intinya begitu. Jadi prinsip keamanan itu penting. Investasi itu bukan untung-untungan. Siapa tahu saya dapat untung gitu kan. Kalau hilang ya sudah, nggak begitu. Investasi nggak begitu. Itu namanya main lotre itu kalau begitu. Itu Pak Imam. Oke, Pak Yoyo. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, ini dari Ibu Dwi Setio. Nah, ini anggota 3S kita nih ya. Oke, Assalamualaikum. Saya bacakan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, ini cerita dari seseorang seperti yang Bapak Yoyo jelaskan. Benar sekali. Setiap bulan dengan gaji yang sekian ternyata selalu merasa kekurangan. Apakah ini juga akibat dari mental block kita yang selalu dihina oleh orang yang tidak mengerti keadaan kita, bahwa kita dicap paling miskin di antara keluarga yang ada. Bahkan dikatakan bahwa dilabeli atau dicap sebagai orang yang memiliki bakat kemiskinan seumur hidup. Dari cerita ini saya yang mendengar ceritanya tidak bisa berkata-kata, mohon solusinya agar saya dapat membantu sedikit dengan motivasi yang Bapak jelaskan tadi. Silakan Pak. Jadi tentang mental block ini Pak Yoyo. Ya, terima kasih Ibu Dwi. Bu Dwi ya. Menarik sekali. Pak Imam juga bisa jawab barangkali ini ya. Pak Yoyo dulu, nanti saya menambahkan aja Pak. Ini ya biasanya memang ini cerita-cerita yang sering juga saya dengar. Jadi kita itu kan sering diberi definisi oleh orang lain. Tadi seperti financial freedom adalah kalau punya passive income yang bisa mencukupi ini itu segala macam. Terus kenapa kita harus ikut definisi itu gitu ya? Kenapa? Dan kenapa kita harus
mencapai ke sana. Ya kan kita sebenarnya kan perlu punya tujuan pribadi. Saya tuh mau kemana? Nah, kalau di sini kan dicap, dihina apa segala macam, kalau dia menerima itu, meyakini, dibilang wah miskin nih segala macam, terus oh iya ya saya miskin, ya dia kan berarti menerima, mengakui dirinya miskin, maka biasanya orang akan bertindak sesuai apa yang dia yakini. Nah, memang sulit kalau menghadapi keadaan yang wah istilahnya ditembakin sana sini, di kata-katai dan sebagainya. Nah, makanya memang itu tadi. Penguatnya kita perlu punya tadi itu yang tulisan-tulisan itu. Kalau yang tadi Pak Imam kan bilang diucapkan 5 kali atau segala macam, itu kalau misalnya ya buku terlalu besar untuk dikantongin, sebenarnya milikilah mungkin kartu kecil. Ya. Kartu kecil itu kita bisa tulisi dengan hal-hal yang kita syukuri dan juga goal kita. Misalnya, saya mau memperbaiki keadaan ini, dan saya, misalnya gini, saya mau, misalnya sekarang penghasilannya, katakanlah penghasilannya cuma 1 juta sebulan, maka dia mau meningkatkan, saya penghasilannya mau jadi 1,5 juta. Nah kan tadi pertanyaannya, dapat 1,5-nya dulu baru 1,5 juta dulu baru happy, atau happy dulu baru dapat 1,5 juta. Nah, sebenarnya konsepnya kita mesti bisa happy dulu baru dapat 1,5 juta. Nah, gimana? Makanya tulisannya adalah saya bersyukur dan berterima kasih karena saya berpenghasilan 1,5 juta per bulan. Itu ditulis di goal itu. Lalu dikantongin. Nah, dalam sehari itu sering-seringlah itu disentuh. Kalau bisa dibaca. Tapi kalau sudah sering dibaca, itu kartu hanya disentuh saja, kita sudah langsung ingat. Oh iya, saya punya hal-hal yang saya syukuri. Dan saya bersyukur penghasilan saya 1,5 juta per bulan. Jadi dari situ itu kan membangkitkan perasaan nyaman dan bahagia. Nyaman dan bahagia itu yang akan membawa kita ke arah sana. Selanjutnya memang lalu kita bikin rencana detail. Ya kalau hanya istilahnya bermimpi ya sulit kan Pak. Kita buat rencana detail. Apa yang akan saya lakukan untuk mendapatkan itu tadi? Untuk menaikkan pendapatan saya dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Kalau belum ketemu rencana yang, wah ini kalau saya rencananya begini-begini, baru dapatnya 250.000 tambahannya, jadi baru dapat 1,250, nggak apa-apa, jalan dulu dengan yang itu. Jadi dinaik, yang penting kan kita naik dulu. Perasaan kemenangan itu penting. Jadi makanya juga kalau jadi investor pemula, jangan nyemplung di investasi yang risiko ruginya besar. Itu bahaya. Anda itu perlu punya winning experience. Jadi pengalaman-pengalaman menang itu penting untuk investor pemula. Jadi harus masuk ke yang chance menangnya besar. Istilahnya yang berhasilnya ini. Walaupun kecil nggak apa-apa, tapi yang penting chance menangnya besar. Sehingga kalau kita dapat, wah ya saya investasi berhasil, ya berhasil. Habis itu kan akan lebih pede untuk menaikkan, akan lebih, oh ya saya sudah mulai belajar ya, ternyata saya sudah mulai bisa nih. Itu penting. Jadi salah satu saran yang bisa saya sampaikan menggunakan kartu itu, model kartu seperti itu. Silakan Pak Imam kalau ada. Oke, ya Pak Yaya, saya menambahkan ya untuk Bu Dwi. Satu, apa yang disampaikan Pak Yoyo terkait kita menulis, kemudian dikantongi, kemudian disentuh, itu dalam bahasa NLP itu kita melakukan anchor, gitu ya. Jadi sesuatu yang telah kita konsensuskan dalam diri itu kita ingat. Nah, kita ingat itu dengan lambang tulisan, taruh di kantong. Begitu kita menyentuh, kita seperti menyentuh alarm sehingga kita teringat, kita termotivasi lagi tentang kesyukuran. Itulah anchor. Nah, kebetulan ahli hipnosis sudah bergabung nih Pak Dimyati. Oke, yang kedua Bu Dwi, ya, yang kedua, ini persoalan kita mengizinkan atau tidak. Berarti kita harus memfilter semua yang masuk ke dalam diri kita. Apakah labeling, apakah pujian, ataukah cacian. Hanya kita yang bisa mengizinkan. Berarti segala hal yang masuk kepada diri kita yang negatif,
idealnya harus kita tolak, tidak kita izinkan, ya. Nah, yang terakhir ketiga, bergabunglah di dalam komunitas-komunitas yang memberikan apresiasi kepada kita, yang menghormati kita, yang memuliakan kita, dan hindari komunitas-komunitas yang memberi kita luka, melabeli kita. Ya, itu Bu Dwi. Semoga 3 jawaban dari saya dan dari Pak Yoyo bisa memberikan jawaban ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari, oke, kita ke Pak Adrianus dulu ya. Silakan Pak Adrianus. Baik, terima kasih Pak Imam waktunya. Pak Yoyo, saya mau sedikit sharing, lalu kemudian saya tutup dengan pertanyaan ya Pak Yoyo ya. Silakan. Jadi pada dasarnya saya sependapat dengan yang Pak Yoyo sampaikan tadi, bahwa seperti yang baru-baru ini lagi populer ya Pak ya, orang mencoba untuk NFT ya Pak ya, sedang populer. Kemudian saya lihat banyak sekali tulisan-tulisan di jalan-jalan yang bunyinya kayak gini Pak. Anda bisa meniru bisnisnya tapi belum tentu bisa meniru rezekinya gitu ya Pak ya. Itu banyak tuh beredar saya lihat Pak. Gitu. Saya sendiri sebagai pelaku usaha dari sejak 2010 Pak mengalami banyak sekali kasus dalam perjalanannya gitu. Jadi naik turunnya bisnis itu luar biasa. Bahkan sempat mengalami beberapa fase istilahnya selain bangkrut juga ditipu Pak. Dan sehati-hati apapun kita mencoba untuk berusaha mengantisipasi resiko, ternyata namanya penipu itu lebih jago Pak. Lebih punya banyak planning Pak. Dan kadang-kadang di saat kondisi terpuruk ingin putus asa, ingin menyerah, menangis sih udah nggak usah dibahas ya Pak ya, udah sering gitu. Kadang-kadang mempertanyakan, tapi justru ketika kita menyadari bahwa ada rencana-rencana yang disiapkan sama Tuhan untuk kita ke depan itu, saya jadi kemudian memutuskan untuk bukannya tidak berhati-hati di kemudian hari ya, tapi bukannya berhati-hati itu percuma, karena pasti ketipu juga bukan seperti itu, tapi saya lebih merasa bahwa pengalaman buruk itu jadi pelajaran, dan kayaknya lebih baik saya nggak adil sama diri saya kalau saya pengen maju ke depan, tapi di belakang kaki saya masih ngurusin pengalaman yang buruk itu, artinya masih trauma, masih marah, sepertinya saya nggak bisa melangkah lari Pak, maju ke depan gitu. Tapi yang saya lakukan adalah mencoba untuk berdamai, seperti kata Pak Yoyo tadi, gitu. Nah, permasalahannya adalah kita selalu dihadapkan pada hal-hal yang menarik, menggiurkan, kemudian peluang yang bagus gitu ya Pak ya. Kalau ngelihat market setiap hari ada aja gitu yang ditawarin ya Pak. Gitu. Saya kemudian mulai nggak ngoyo Pak sama apa yang saya kerjakan. Lebih kepada bersungguh-sungguh saja dalam satu bidang. Akhirnya sampai sekarang luar biasa perjalanan saya di bawah gitu Pak. Di bawah sama Tuhan, lanjut ke sini sampai hal seperti yang tadi saya bilang, kerjaan rambut itu sesuatu yang saya sama sekali nggak punya pengalaman Pak. Gitu. Jadi yang saya tutup dengan pertanyaan dari Pak Yoyo. Pak Yoyo kira-kira menghadapi hal-hal seperti itu tuh biasanya orang-orang pemula itu kan lebih gampang depresi Pak ya, drop ya. Kalau saya udah lebih dari 5 kali Pak, lebih Pak, ketipunya udah banyak Pak. Jadi udah mulai biasa. Gitu. Kalau dari Pak Yoyo tipsnya apa untuk orang pemula nih Pak? Ya, silakan Pak Yoyo, pemula. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo. Ya, memang justru kalau sebagai pemula itu perlu bikin kesalahan sebanyak-banyaknya. Karena harus belajar. Iya. Jadi kalau salah, makanya tadi kan saya bilang mulailah dari uang kecil. Kalau salah masih uang kecil. Kalau Anda langsung uang besar, waduh, kapok salah nanti. itu bisa nyesek juga gitu kalau hilangnya ini kan. Nah, jadi kalau dari kecil, dari pemula kita belajar itu kita akan mengumpulkan pengalaman. Nah, kalau sampai berpola, nah itu perlu hati-hati. Kalau sampai berpola, lagi dan lagi, ada yang salah dengan diri kita. Entah decision making-nya salah, atau mindset-nya salah, atau apa, itu harus dicari tahu. Kalau berpola terulang lagi kan, kok saya salahnya ini lagi. Begitu 3 kali aja kita harus sudah langsung cek. Oke, kalau 2 kali mungkin oke lah, mungkin memang belum terlalu belajar dengan pengalaman yang pertama. Tapi begitu ketiga kali, kita cek. Kalau kita bisa menemukan sendiri,
bagus. Kalau nggak bisa, mungkin ngobrol lah sama orang. Kan ya kalau bisa ketemu psikolog seperti Pak Imam, oke, good. Tapi misalnya kalaupun nggak bisa, cari tahu dengan beberapa teman yang mungkin berpengalaman dalam bidang itu, kan bisa juga. Investasi yang itu. Kenapa kok saya terulang begini lagi. Nah, karena kita mestinya kan belajar dari setiap kali kejatuhan, kegagalan, dan segala macam belajar. Karena memang tumpukan pengalaman itu yang akan membuat kita nanti bisa berhasil. Jadi gini, kalau kita lihat, saya tadi baru mendengarkan ini YouTube dari Pak Lo Keng Hong dan Pak Yos Parengkuan, itu dua top investor Indonesia. Mereka pada saat krisis 98 itu bisa all in di satu saham. Jadi mereka melihat tuh, wah ini saham lagi rontok semua, mereka all in, masuk seluruh uangnya dicemplungin di satu saham saja dan untung banyak. Tapi kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka sudah mulainya dari sekian tahun sebelumnya. Sudah belajar naik turunnya, jatuh bangunnya, dan segala macam. Sehingga ketika kesempatan itu datang, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saya melihat dalam tanda petik jackpot seperti itu tidak hanya cuma di misalnya saham atau apa, itu ada di mana-mana. Di properti, di bisnis toko ini itu segala macam. Saya melihat banyak pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba setelah berusaha sekian tahun, tiba-tiba ada satu tahun di mana dia menemukan satu kesempatan besar dan dia untung sangat besar. Nah, tapi itu memang harus dimulai dulu dari sekarang. Jadi selama kita tidak punya atau tidak dikuasai oleh keinginan cepat kaya, itu relatif oke. Tapi kalau kita dikuasai oleh keinginan cepat kaya, itu kita bisa kecemplung dengan banyak masalah tuh. Ketemu dengan banyak masalah gara-gara hanya ingin cepat kaya. Karena kita ingin cepat. Sementara mungkin kita belum siap. Jadi selama kita masih mau belajar, kita masih ini kok punya waktu. Jadi jangan kalau saya dapatnya sekarang 1 juta, kapan nyampe 100 jutanya? Kalau Anda sudah itu kan akumulasi pengetahuan, tiba-tiba nanti ada 1 tahun di mana dapatnya 50 juta, dapatnya 100. Jadi yang Pak Adrianus lakukan kan juga fokus, itu sangat bagus tuh Pak Adrianus. Dan saya lihat orang-orang top yang berhasil itu sangat fokus. Salah satu bos saya, Pak Jerry Eng, pendirinya Bank Jago, itu kan sering disebut bahwa dia menjadi orang nomor berapa kemarin, 14 ya, pokoknya masuk 20 besar orang terkaya di Indonesia, itu hanya dari satu saham, saham Bank Jago. Nah, apakah dia orang kemarin sore yang tiba-tiba nongol terus punya, kan enggak. Dia sudah menjalani kehidupan profesionalnya sebagai banker 30 tahun lebih ya, Mas. Dan lalu juga visi digitalnya dia itu sudah dibangun dari sekian tahun yang lalu. Karena pengalaman dia yang panjang di bank, ketika dia melihat, waktu itu dia ke Amerika dan melihat Uber, disitulah dia kepikir, suatu hari bank akan menjadi seperti ini. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Jadi kalau nongol sekarang ini bukan ide mimpi semalam bangun tidur terus saya ketemu, nggak begitu memang. Jadi itu kita jangan takut untuk belajar dan upayakan bukan loncat-loncat, tapi memang fokus. Diselesaikan dulu pelajarannya di satu bidang, baru kalau misalnya sudah ahli kurang cocok atau gimana baru geser gitu ya. Jangan sebentar geser ya, jadi istilahnya kayak ngulang lagi dari nol gitu. Begitu. Oke, begitu ya Pak Adrianus. Jadi belajar dari kesalahan dan fokus ya pada 1 atau 2 platform. Sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, izinkan saya menyapa para sahabat yang baru datang ini dari lingkungan saya, Pak Tafsir. Selamat bergabung Pak Tafsir. Ada Ibu Eisel, ada Pak Ino, ini ketua RW saya. Terima kasih Pak Ino sudah bergabung ya. Selamat malam. Jadi rame nih di Limun nih Pak malam ini Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya Pak Yoyo. Ada pertanyaan dari Ibu Fian, ini cukup panjang mungkin, tapi intinya adalah
apa investasi yang terbaik untuk teman-teman karyawan nih, Pak Yoyo ya, yang sesuai dengan aturan, mungkin ya otoritas ya, karena banyak sekali jenis investasi ya, dan itu tendensi potensinya itu ke arah penipuan. Nah, gimana Pak Yoyo? Ya, kalau sebenarnya memang kita mau jadi karyawan ataupun jadi pengusaha itu perlu berinvestasi. Kalau kita nggak mau terus dipaksa kerja seumur hidup. Tapi kalau memang kita suka dengan pekerjaan itu, ya why not? Kadang-kadang kan ada orang yang saya memang dia buka toko dan dia hobi dengan tokonya itu, senang nungguin dan segala macam, dan dia terus saja nggak mau pensiun, ya why not? Gitu. Nah, tapi lalu kan memang harus dipikirkan investasi apa nih yang perlu di ini. Nah, kalau karyawan sebenarnya bukan dibedakannya karyawan atau pengusaha, tapi lebih ke kita ini baru mulai berinvestasi atau kita ini sebenarnya sudah punya pengalaman cukup banyak. Ya. Kalau kita baru mulai berinvestasi, ya kita memang pilih produk-produk yang lebih mudah dipahami. Ya tentunya deposito itu tidak termasuk investasi sebenarnya. Deposito itu kan tabungan ya, tabungan, dan return-nya istilahnya bunganya dari deposito itu kalah dari inflasi biasanya. Jadi makanya kalau kita cuma nabung ya uang kita biasanya malah susut bukannya bertambah. Nah, kalau investasi ya kita pasti mencari yang return-nya itu bisa mengalahkan inflasi, paling tidak itu. Nah, kita bisa mulai dari apa yang paling mudah kita pelajari. Ya, kalau misalnya uang kecil itu biasanya paling gampang ke reksadana. Tapi reksadana itu juga ada macam-macam. Nah, ya kita harus lihat reksadananya itu yang cocok seperti apa. Sebenarnya paling gampang itu dapat pelajaran gratis. Itu datang aja langsung ke bank, terus ke customer service-nya, yang jualan ini ya, bank yang jualan reksadana. Terus bilang, saya mau buka reksadana, tolong dijelaskan. Pasti dijelaskan. Pasti dijelaskan. Nanti dijelaskan, bla bla bla. Kalau nggak ngerti tanya. Terus boleh juga kan jangan langsung buka. Oke, saya pikirkan dulu. Nah, terus ke bank sebelahnya lagi, ke customer service-nya lagi, tanya lagi. Saya mau buka reksadana, itu tolong dijelaskan. Oh, nanti dia akan jelaskan. Nah, itu salah satu cara belajar. Kalau kita istilahnya kayaknya baca sendiri juga bingung mau baca mulai dari mana, dengar YouTube juga mau mulai dari YouTube yang mana gitu, itu bisa salah satu cara. Kita datangi itu beberapa agen penjual, nanti dari situ kan kita bisa lihat, kita bisa pilih-pilih, lalu tanya dengan rekan atau yang sudah pernah ya, dengan pihak yang independen. Istilahnya gini, memang kalau bertanya apalagi yang investasi jangan tanya sama yang jual. Jarang ada orang bilang ini produk investasi saya ini nggak bagus, bagusan yang sebelah. Jarang deh. Biasanya orang nomor satu ya Pak ya. Iya, produk investasi yang saya jual ini paling bagus. Makanya kita perlu nanya beberapa orang, lalu tanya pihak yang independen. Ini kalau saya punya tawaran begini, mulainya dari yang mana, bagusnya begini. Karena setiap orang tuh bisa beda-beda. Kan nanti kalau reksadana itu pasti akan dicek profil resiko. Jadi kita ini cocoknya tuh kita ini tuh resikonya seperti apa sih, menyukai resikonya seperti apa. Lalu cocoknya itu dengan produk reksadana yang seperti apa. Paling gampang memulai dengan produk reksadana. Karena produk reksadana itu istilahnya memang kita titip uang ke manajer investasi, nanti manajer investasinya yang memutarkan uang tersebut sesuai dengan yang kita pilih. Jadi bisa ke saham, bisa juga ke obligasi pemerintah, bisa juga dia depositokan ke bank-bank lain yang bunganya tinggi. Kan gini, kalau kita cuma punya uang 1 juta, mau deposito 1 juta. Ya sekarang kalau bank-bank digital sih memang ada yang promosi-promosi, mereka bunganya tinggi ya. Tapi katakanlah misalnya lagi nggak ada yang menawarkan bunga tinggi kalau untuk 1 juta. Kalau mau bunga tinggi harus 100 juta. Nah kita pergi ke reksadana. Reksadana itu mereka ada yang dia memutar uangnya itu dengan didepositokan ke bank-bank yang bunganya tinggi-tinggi. Kenapa bisa dapat bunga tinggi? Ya karena dia kan kumpulin banyak uang, dapat misalnya 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, dia depositokan, ya pasti dapat bunga tinggi.
jadi dapat special rate. Tapi kalau udah 1 juta terus kita minta, saya pengen dapat bunganya yang seperti depositonya 10 miliar, pasti sama banknya, wah silakan cari bank lain aja. Gitu kan. Nah, kalau kita nemu bank digital yang bunganya lagi promo, why not? Kalau enggak ini ya Pak, kalau memang kita bisa buka, manfaatkan. Kalau setelah selesai masa promo kita merasa, wah saya kayaknya belum mau lanjut di sini, ya kita bisa pindahkan lagi uangnya ke tempat lain. Itu kan cara gampang juga. Jadi sebenarnya peluang itu banyak. Yang penting jangan itu tadi, kita belum paham, lalu kita buru-buru nyemplung. Dan kalau masalah perizinan di Indonesia ini, yang kalau perizinan itu untuk masalah investasi uang segala macam, hanya ada satu regulator, OJK. Jadi kalau kita masuk ke sebuah investasi yang tidak diregulasi oleh OJK, bukannya nggak boleh, tapi resikonya tinggi. Nah, selama Anda paham bahwa Anda masuk ke sesuatu yang resikonya tinggi, ya silakan. Ya kan? Jadi jangan sampai kita merasa oh ini resikonya rendah, kita nyemplung, oh ternyata resikonya tinggi. Nah, itu kan yang bahaya. Gitu. Ya. Oke, begitu ya Bu Fian ya. Jadi untuk teman-teman pemula mungkin reksadana bisa menjadi pilihan ya, pilihan yang terbaik ya sebagai pemula. Dan jangan lupa cek di OJK sebagai regulatornya ya. Oke, Pak Yoyo, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, tadi Pak Yoyo bilang bahwa semua investor besar yang sukses itu tidak terjadi dalam satu malam ya. Dari Warren Buffett, ya, kemudian pimpinan dari Bank Jago di mana Pak Yoyo bergabung itu lama ya, sudah tahunan lagi. Nah, sekarang bagaimana Pak Yoyo dengan fenomena muncul nih ya di media, crazy rich ini, crazy rich itu, ya kan? Hanya dalam tempo setahun 2 tahun, wah tiba-tiba bisa di miliarder, punya aset di mana-mana, apa produknya menggila. Nah ini apa ini? Apakah memang ada pergeseran hukum alam atau bagaimana Pak Yoyo? Silakan Pak Yoyo dikomentari. Ya, ya Pak. Sebenarnya kalau kita perhatikan orang-orang yang betul-betul kaya, yang investor-investor top, sukses-sukses, mereka hidupnya sederhana, tidak mencolok, ya mungkin juga karena takut nanti dikasih ucapan selamat sama Dirjen Pajak gitu ya. Kalau sampai pamer-pamer kan, pamer-pamer sama Dirjen Pajak dikasih ucapan selamat, jangan lupa bayar pajakmu gitu kan. Tapi ya kita kalau orang pamer seperti itu kan kita juga nggak tahu ya apakah betul dia memang dapat dari hasil investasinya. Kalaupun misalnya betul, memang gini, kalau pengalaman saya bisa aja sesekali kita dapat jackpot. Istilahnya pas kebetulan kita baru masuk di dunia investasi, pas tepat, pas wah tiba-tiba dapat uang banyak sekali. Tapi kalau model jackpot seperti itu kan sebenarnya nggak bisa ditiru. Itu hanya sesekali terjadi. Nah, kalau kita mencoba meniru yang seperti itu, tadi itu kan kalau kita pengen terus cepat kaya dan segala macam, pengen cepat-cepat, seringkali kita bisa kecemplung dalam suatu masalah. Memang sekarang ini dunia investasi sedang banyak berkembang. Di pasar saham juga jumlah orang yang investasi bertambah sangat banyak. Sebagian besar karena merasa kelihatannya gampang dapat uang di pasar saham atau gampang dapat uang untuk berinvestasi. Semua motivasinya pengen cepat-cepat kaya. Sebenarnya kalau ditanya kan, kenapa pengen cepat-cepat kaya? Sebagian juga mungkin jawabannya ya konsumtif biasanya ya. Mau beli mobil, mau beli rumah besar, mau beli apa, mau pesiar, mau liburan, mau apa segala macam. Nah, apakah kalau mereka terus dapat kekayaan itu, mereka bisa mempertahankannya? Mendapatkan dan mempertahankan itu dua urusan yang berbeda. Betul. Belum tentu juga kalau dia bisa cepat dapat terus bisa mempertahankan. Iya, bisa jadi seperti yang terjadi ya para pemenang lotre dan segala macam itu kan kebanyakan dalam waktu sekian tahun malah lebih miskin daripada sebelumnya. Karena dia tidak bisa menguasai uang itu. Ingat bahwa kalau kita punya uang banyak dan terus kita dalam tanda petik pamer-pamer di mana-mana, itu banyak yang mau dalam tanda petik memangsa kita.
Mhm. baik para penjual barang-barang konsumtif maupun mungkin para penipu segala macam. Mhm. Ya, kalaupun kita tidak tertipu, ya kita akan didekati oleh para penjual barang konsumtif. Beli mobil, Pak, ini mobilnya bagus. Mhm. Pertanyaannya, emangnya kita butuh mobil? Kalau iya, Mhm. apakah butuh mobil semewah itu? Ya kan? Lalu kalau misalnya ditawarin lagi apa kan? Apakah betul kita butuh itu? Nah, kalau kita lihat orang-orang yang uangnya sangat banyak-banyak itu, mereka tetap menjaga lifestyle-nya. Jadi lifestyle-nya itu tetap bertahan, tidak berubah walaupun ini. Mungkin naik, tapi tidak terus sampai mewah-mewah. Sampai titik tertentu mereka berhenti. Tidak lagi terus dilanjutkan, wah bermewah-mewah seperti itu. Ya. Oke, Pak Yoyo, menjaga lifestyle ya, dan kita perlu lebih kritis terhadap mereka-mereka yang katanya crazy rich ya. Oke, makasih Pak Yoyo. Berikutnya sepertinya sahabat saya Pak Tri sudah siap-siap mau bertanya nih. Silakan Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf agak terlambat karena ada Zoom yang lain. Pak Yoyo, saya menyimak meskipun terlambat, mohon maaf, dan luar biasa mengingatkan, menginspiring dan sebagainya. Tapi yang namanya kaya, Pak, itu bukannya sudah ada DNA-nya. Jadi DNA-nya, atau kalau bahasa Jawa telapak tangan kita, ini sudah, maaf, ada semacam takdir bahwa seseorang itu kaya ataupun tidak, cukup ataupun tidak. Nah, mungkin itu hubungannya dengan mindset ya Pak ya. Seperti contoh-contoh yang ada, tukang batu, dua tukang batu, yang satu biasa, yang satu akhirnya bisa menjadi pemborongnya, misalnya seperti itu. Nah, dalam kajian ini mohon maaf, apakah memang demikian? Kemudian yang kedua adalah luck factor ya. Luck factor itu ya mungkin hubungannya dengan pasangan kita, dengan lingkungan kita. Kalau kita lihat memang ada hal yang pasangan kita kan juga rezeki kita gitu ya, sangat sensitif gitu loh. Kemudian sinkronnya seperti apa dan sebagainya gitu. Itu seperti itu. Kemudian satu lagi Pak, misalnya kita mau mengembangkan sekolah katakanlah. Kemudian uang yang ada ini kurang, sehingga kita perlu meminjam uang gitu ya. Nah, itu berarti kan riba ya, Pak Imam, Pak Yoyo, atau mungkin yang lain juga. Padahal mungkin kalau kita tidak meminjam uang, mungkin juga agak sulit kalau sekolah itu bisa, bangunannya bisa kita realisasikan. Nah, kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Atau mungkin perlu dibahas khusus tentang hal seperti ini. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih sekali. Mohon maaf. Ini bukan pertanyaan ataupun pertanyaan juga, tapi apa yang ada di pemikiran saya. Terima kasih, Mas Yoyo, Mas Imam, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, Pak Tri. Ada 3 item nih, Pak Yoyo. Yang pertama soal DNA, ya DNA kekayaan. Yang kedua, apakah sepos kita, istri kita ini mendatangkan rezeki atau sebaliknya? Jadi kita mesti bertanya ke istri kita, kamu bawa rezeki apa bawa? Yang ketiga tadi soal pinjaman uang ya, terkait untuk investasi kita ya. Silakan Pak ya. Ya, terima kasih Pak Tri. Ini pertanyaan menarik soal DNA, lalu rezeki bagaimana. Saya selama ini belajar dengan beberapa mentor kelas dunia. Mereka bilang, coba dipikir, kata dia. Apakah kita mempunyai Tuhan yang membeda-bedakan? Yang, oh kalau kamu jadi orang miskin aja. Oh kalau kamu jadi orang kaya. Mereka sih bilang, saya nggak percaya tuh Tuhan membeda-bedakan seperti itu. Tuhan memberikan kesempatan yang sama istilahnya untuk jadi orang kaya. Cuma masalahnya, tadi itu, yang masalah telapak tangan segala macam, kita kan dari kecil ketika tumbuh, kita dicekoki oleh banyak budaya. Banyak, kalau ada salah satu mentor saya yang bilang itu, kebohongan-kebohongan yang diterima secara umum. Nah, seringkali kan kita percaya, oh udah garis tangan saya, kayaknya saya nggak bisa jadi orang kaya. Nah, jadi lalu dia jadi miskin karena keyakinan, karena Tuhan, atau bagaimana? Campur aduk sebenarnya kan Pak. Tapi kalau kita melihat ada orang yang dia dari miskin bisa merubah hidupnya menjadi kaya, berarti kan kesempatan itu ada.
Hmm. Kesempatan itu ada. Nah, kalau kesempatan itu ada, berarti kita tinggal bagaimana caranya untuk mengubah realitas kita. Nah, perjalanan untuk mengubah realitas itu memang kadang harus menghadapi benturan-benturan yang apakah ini satu keyakinan yang harus saya yakini. Apalagi kadang-kadang kalau orang tua yang ngomong, udah kamu nggak usah macam-macam, kita memang bukan keluarga yang ditakdirkan kaya, kita ini udahlah gini-gini aja, kamu nggak usah macam-macam. Jadi susah kan Pak kalau yang ngomong orang tua sendiri gitu kan, apakah kita bagaimana caranya itu menabrak keyakinan seperti itu. Dan jadi perlu ini, kalau ada mentor saya yang bilang bagaimana kita bending the reality, membengkokkan realitas, membelokkan realitas. Itu sebenarnya bisa. Cuma itu tadi Pak, yang di kepala ini memang harus diubah. Kepercayaan-kepercayaan. Jadi saya salah satu guru besar saya itu Bob Proctor, yang mungkin kalau cari di YouTube-nya itu banyak, baru meninggal kemarin. Beliau selalu bilang, kalau kamu mau melihat pola pikirmu, cek aja realitasmu. Result yang kamu dapat sekarang, itulah hasil dari pola pikirmu selama ini. Kalau Anda mau mengubah result itu, ubahlah pola pikir. Mindset-nya harus dirubah. Dan mengubah mindset itu sangat sulit. Karena begitu kita mau mengubah dan keluar dari zona nyaman, pasti ada bagian dari diri kita yang akan mendorong kita menolak untuk membalikan kita lagi ke mindset lama. Hanya orang-orang yang bisa berhasil mendobrak itu, yang lalu result-nya berubah. Jadi menurut saya, semua itu akhirnya kembali kepada kita. Apakah kita bisa percaya bahwa saya bisa jadi orang sukses? Percayanya sampai ke lubuk hati terdalam, itu kan sulit sekali, Pak. Butuh latihan. Tadi salah satunya kan dengan kartu itu, dengan kartu yang tadi kalau Pak Tri, nggak tahu Pak Tri sudah sempat datang belum ya? Kita bikin kartu lalu kita menuliskan goal kita, apa yang kita syukuri, itu terus kita ingat terus setiap kali menyentuh kartu itu kita ingat, oh kita punya sesuatu yang mau kita tuju, punya sesuatu yang kita syukuri, itu sampai akhirnya merasuk percaya. Sekarang kan seperti gini, kita tuh percaya Tuhan itu ada. Kalau ada orang bilang Tuhan itu nggak ada, wah itu dia harus berjuang jungkir balik setengah mati berdarah-darah baru bisa meyakinkan kita mungkin, dan belum tentu juga kita bisa yakin. Karena membelokkan rasa percaya itu kan. Nah kita perlu tuh kalau mau mengubah mindset menuju goal, itu percayanya harus sampai begitu. Percaya yang tak tergoyahkan. Kalau kita sudah sampai bisa begitu ya, itu tinggal result-nya tinggal kita tunggu aja, mestinya berubah. Ya. Baik. Itu yang nomor satu. Yang kedua tentang spouse, Pak. Rezeki spouse. Ya itu sebenarnya berhubungan juga dengan yang nomor satu tadi kan. Memang apakah sebenarnya bersama-sama dengan pasangan itu kita bisa melakukan perubahan. Cuma tinggal ya bisa kompak atau enggak, Pak. Nah untuk kekompakan itu kan butuh banyak hal, butuh kesamaan pikiran. Kadang-kadang ada pasangan yang satu mau maju, yang satu itu kan mungkin mindsetnya belum bisa berubah, kan dia akan narik. Nah kalau seperti itu kan kita nggak bisa bilang bahwa wah ini karena rezekinya dari pasangan saya ini susah segala macam, nggak bisa bilang begitu juga. Memang itu memang tantangan yang harus dihadapi. Pada saat memang kita bertemu pasangan tersebut, mungkin memang mindset kita lagi sama, terus kita mau ada yang berubah, kan memang kita perlu mau bersama-sama belajar. Perlu mau sama-sama belajar untuk sama-sama berubah, yaitu tantangan dan ininya macam-macam sih Pak. Jadi mungkin perlu dibahas itu sesi khusus. Oke, yang terakhir itu Pak tentang kebutuhan berhutang ya Pak ya, kebutuhan berhutang untuk sebuah pinjaman bisnis. Ya, saya rasa kalau terkait riba semacam itu, Bapak bisa kan istilahnya pinjamnya kalau ke bank ya ke bank yang syariah kan Pak, yang tidak mengandung unsur bunga seperti itu. Dan saya rasa sekarang juga banyak, bukan cuma bank, kalau misalnya bank susah, ada pinjaman-pinjaman yang dari fintech, yang syariah juga,
itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang penting dicek dulu ya Pak, itu legal atau enggak gitu, fintech-nya itu. Jangan sampai kita pinjam ke fintech yang ilegal gitu kan, nanti malah jadi masalah sendiri gitu Pak. Jadi saya rasa bisa diatasi dengan itu. Yang penting kita sudah hitung. Jadi dalam hal berhutang itu saya teringat prinsipnya Pak TP Rahmat, yang salah satu pengusaha dulu juga salah satu bosnya Astra ya, keponakannya William pendiri Astra. Itu dia bilang kalau bisnis itu segala sesuatu hitungannya sudah bagus, sudah oke, hutang nggak jadi masalah. Yang penting sudah dihitung. Nah, kalau belum dihitung terus hutang, belum dihitung sudah hutang, nah itu yang bahaya. Kan takutnya nggak bisa mengembalikan, ternyata cash flow-nya nggak cukup atau apa. Tapi kalau hitungannya itu sudah oke, bisnisnya itu oke segala macam, hutang tidak akan menjadi masalah. Ya. Tuh. Thank you. Wow. Oke. Terima kasih. Itu ya Pak Tri ya. Oke, silakan para sahabat, kita masih ada waktu. Silakan jika ingin bertanya, sambil mengingatkan bagi para sahabat yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan mendaftar di link yang sudah saya share ya, di scroll ke atas ya. Oke, Pak Yoyo. Pak Imam, saya mau tanya bisa. Oh iya, Pak Tafsir. Ya, silakan Pak Tafsir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam dan Pak Yoyo ya, satu forum yang untuk menyegarkan kita ya, dan terutama ini saya lihat ini pesertanya lebih banyak anak-anak muda begitu ya. Anak muda ya, enggak salah mencari kaya itu kan, memang boleh juga. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Yoyo, saya ada yang barangkali sharing, tetapi ada juga yang menanyakan begitu ya. Waktu singgung mengenai investasi, itu selalu memang yang dicari adalah keuntungan. Untung. Masalahnya adalah untung itu hitungan gimana? Untung itu kadang-kadang si A bilang untung, si B bilang rugi. Itu kan masalah itu. Ya, kalau kita dalam rumah tangga capek-capek suami cari uang, dibilang berapa? Rugi, kata istrinya. Suami bilang untung. Saya berikan contoh. Saya beli barang 10.000 nilainya, 1 unit. Saya beli barang 10.000 1 unit. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu 10.000. Sekarang harga pasar barang itu sudah 12.000. Kemarin saya ulangi, 2-3 hari yang lalu beli 10.000, sekarang sudah 12.000. Ini sudah timbul masalah. Untung itu rugi. Satu bilang untung, karena sekarang harganya sudah menjadi 12.000. 3 hari yang lalu 12. Jualan enggak, sudah bilang untung. Dan satu bilang enggak ada untung, enggak ada rugi. Ekstrimnya lagi, yang tadi beli saya 10.000 per unit, sekarang harga pasar 12, saya jual 10.500. Ada yang bilang untung 500. Ada yang bilang rugi. Yang satu bilang rugi 1.500. Yang satu bilang untung 500. Loh, ini kan masalah. Bicara siapa yang mengukur untung rugi? Nah, hubungan dengan investasi di saham barangkali lebih mudah. Tapi kalau di bidang lain, barangkali tidak. Nah, cara ngitung rugi laba menurut Pak Yoyo ini yang diukurkan, yang terutama di dalam investasi itu, yang mana metode apa begitu? Ya, karena ada 4 profesi yang terlibat. Profesi akuntansi, bidang itu beda dengan ekonom. Ekonom beda lagi dengan financial manager. Financial manager beda lagi dengan pajak. Ya, sehingga suatu saat muncul si A bilang laba, bisa rugi. Nah, kalau di perusahaan, direktur keuangan bisa berantem dengan direktur utama. Karena direktur utama bilang untung, direktur keuangan bilang rugi. Ini cuma masalah hitung rugi dan laba. Sehingga, ya konsep mana ini yang lebih ideal? Yang kedua, saya sharing aja tadi karena Pak Yoyo menyatakan bahwa kalau investasi jangan minjam. Walaupun terakhir tadi cerita mengenai Astra itu sudah agak berubah begitu, bahwa sepanjang menguntungkan boleh aja minjem. Nah, lepas dari masalah nanti riba dan sebagainya itu tersendiri ya Pak Imam ya, membahas ini saya kira cukup panjang. Tetapi tidak selamanya pinjaman itu bikin bencana. Nah, terutama kan yang muda-muda ini, ya, yang muda-muda ini kalau perlu punya aset tanpa kerja keras itu kan mesti gitu. Tapi ada satu pengalaman ini terjadi. Ini terjadi betul, ya. Salah satu dulu di Bank Sampurna. Tapi ini yang kecil ya, ada cerita. Si A ini terjadi betul ya.
Si A beli komputer, leasing. Nyicil tiap bulan 125.000. Ya, pada saat sama, leasing itu karena kalau leasing itu barangnya dapat duluan loh. Artinya dapat lah. Nggak usah nunggu lunas baru dapat, enggak. Leasing itu barangnya ada. Barang itu langsung ditempatkan di sebuah kursus komputer. Ya, kita nyicil 125.000 di perusahaan komputer disewa 150.000. Ya. Dengan demikian pada saat yang sama tanpa modal dia sudah punya uang 25.000. Selesai berapa lama dia punya komputer tanpa modal. Jadi bisa saja. Ya. Nah, ada yang lebih ekstrim. Ini itu kejadian betul. Ada sebuah rumah banyak kamarnya dijual. Yang beli ibu. Yang sertifikat enggak, yang jual dibeli sama dia dengan pinjam dari bank. Oke, dengan pinjam dari bank, kemudian disewakan, dikontrakin, kos-kosan, maka tiap bulan buat bayar ke bank itu. Kadang-kadang pas, kadang-kadang kurang. Tapi yang jelas bisa investasi itu tanam uang. Jadi sertifikatnya disekolahkan dulu gitu. Nah, ini kalau ini sharing saja, jadi jangan kemudian pinjam bisa jadi masalah, bisa juga tidak jadi masalah. Tapi jangan kemudian dijatuhkan rumus bahwa pinjam itu masalah. Tidak. Ya. Nah, kalau masalah bunga tadi saya nggak bicara, itu nanti tersendiri saja. Dan itu saja. Jadi cara menguntung bila ini ilmunya siapa yang harus kita pakai? Apa si akuntan? Apa si ekonom? Apa financial manager? Apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu juga bisa terjadi begini, Pak. Saya beli barang kemarin 5.000. Kok cuma 1 unit ya? Sekarang udah 8.000. Coba aja beli 5 unit. Jadi saya rugi ya. Nah, oke, itu aja pertanyaan Pak Imam. Ya. Oke, makasih Pak Tafsir. Ini pertanyaan. Ya, silakan Pak Yo. Nih beliau nih seorang akademisi nih, Pak Tafsir ini. Silakan Pak Yo. Pertanyaannya, ya. Kalau untung ngitungnya dari mana ya? Kalau saya gampang aja Pak. Yang investasi, kalau saya yang investasi, ya saya yang hitung untung. Dalam arti, kalau saya taruh 1 juta, kalau dia menghasilkan lebih dari 1 juta, sebenarnya saya mendapatkan keuntungan. Cuma kalau nanti dihubung-hubungkan dengan yang ekonomi segala macam, itu kan bisa, wah ini kalah dengan inflasi apa segala macam. Ya. Kalau kita mau pusing-pusing dengan itu, ya itu kan jadi bicara konsep. Tapi sebenarnya yang kita hitung itu kan pertambahannya berapa. Kalau masih kalah dengan inflasi, ya berarti kita harus cari sesuatu untuk ngalahin itu. Jadi harus mencari misalnya inflasi 3%, ya berarti kita harus mendapatkan yang di atas 3%. Jadi kalau masalah hitungan bisnis, pajak ini ya memang itu bisa macam-macam. Makanya kayak accounting ngitung begini, nanti pajak ngitung bisa berbeda. Ya iya, memang ada selisih model perhitungan. Nah, kalau itu kan masalah perhitungan yang ini bisnis. Tapi itu pun sebenarnya kalau di saham kita kan juga melihat tuh perusahaan ini untung berapa. Nah, untungnya itu kan dari laporan keuangan resmi yang dikeluarkan yang sudah diaudit. Bukan kayak model keuntungan pajak. Karena hitungan keuntungan pajak bisa berbeda. Bisa jadi pajak bilang untungnya lebih besar dari itu. Jadi bayar pajaknya lebih besar. Bisa. Memang ada perbedaan metode perhitungan antara akuntansi dan perpajakan. Tapi biasanya kalau misalnya di saham juga kita melihat ya hitungan dari laporan keuangan ujungnya berapa. Kalau kita sebagai pribadi ya kita lihat aja uang yang kita masukkan berapa, lalu dapat returnnya berapa. Kalau malah rugi, minus, malah berkurang pokoknya ya berarti kita rugi. Tapi kalau bertambah, ya udah tambahan itulah keuntungan kita. Kalau kita ngitung tadi kan misalnya sebenarnya ada yang tadi itu 12.000, ada selisih dengan 12.000 itu kan menghitung opportunity. Kalau menghitung opportunity, wah itu kalau di saham itu kita bisa nyesel terus Pak. Jadi kita beli saham harga 1.000, naik 2.000, dijual, wah ternyata dia naik terus sampai 3.000. Kita langsung, waduh, harusnya ditungguin dulu, ini masih bisa sampai 3.000, di 2.000 saya udah jual. Wah itu bisa nyesel terus. Itu kan sebenarnya opportunity ya Pak. Kalau buat mental kita sebagai investor, opportunity itu sudah istilahnya jangan ikut-ikut dihitung-hitung. Kita kalau sudah jual ya sudah, kita nikmati keuntungan yang ada, terus kita lihat lagi ada opportunity apa. Apakah kalau ternyata dia masih naik harganya, ya kita beli lagi, nanti jual lagi kalau di ini. Kurang lebih perhitungan keuntungan seperti itu Pak.
ininya. Nah, kalau yang terkait hutang itu sebenarnya gini, Pak. Kalau untuk investasi yang pure investasi yang kita tidak ikut-ikut itu ya, Pak. Maksudnya kita kayak beli saham kan kita nggak ikut-ikut. Kita beli terus udah perusahaannya atau apanya itu bergerak sendiri, nanti kita tinggal lihat harga sahamnya naik atau turun. Itu kan kalau kita berhutang itu berisiko tinggi, Pak. Karena bisa aja pada saat harusnya mengembalikan harga sahamnya turun, kita nggak bisa mengembalikan karena uangnya sudah berkurang. Tapi kalau modelnya adalah kita investasinya itu ada unsur kendali kita, memang ada strateginya. Tapi itu bukan strategi yang gampang. Jadi saya punya guru properti yang dia bisa investasi properti dengan pakai uang orang lain istilahnya, pinjam dan lain sebagainya. Jadi dia tanpa modal nol, dia bisa dapat properti, propertinya dipakai untuk berbisnis, cicilan hutangnya dibayar dari bisnisnya itu. Bisa, Pak. Karena ada dalam kendali dia kan itu. Dia bisa mengendalikan dan segala macam. Tapi tetap risikonya besar kan, Pak. Kalau misalnya ternyata bisnisnya cicilannya tidak bisa menutup cicilan, berarti kan nanti akan terjadi kekurangan pembayaran tuh. Kalau dia nggak punya uang lagi, ya berarti nanti propertinya disita atau apa. Cuma karena dia bilang, ya saya kan nggak pakai modal, kalau propertinya mau disita, sita aja. Saya nggak rugi apa-apa. Tapi itu memang ada tekniknya, ada teknik khusus yang harus dipelajari dulu. Nggak semua orang bisa menerapkan teknik seperti itu. Itu Pak. Jadi memang perlu dilihat investasinya seperti apa. Kalau betul-betul kita menanamkan uang di sesuatu yang kita nggak ikut, wah itu sangat berbahaya kalau kita berhutang. Itu Pak Tafsir. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tafsir. Sama-sama. Terima kasih Pak Tafsir. Baik, silakan para sahabat, kita masih ada waktu. Jika ada yang ingin bertanya, baik langsung ataupun melalui chat. Oke, Pak Yoyo sambil menunggu pertanyaan yang lain, bagaimana nih tanggapan Pak Yoyo tentang maraknya investasi yang menggunakan robot trading nih Pak. Ini kan dalam seminggu terakhir ini viral nih Pak ya. Ya ada banyak lah varian-variannya yang saya juga nggak hafal itu ya. Itu robot trading sendiri ini makhluk apa nih Pak Yoyo? Silakan Pak Yoyo. Robot trading memang ada, Pak. Jadi robot trading itu kan sebenarnya software yang dipakai untuk melakukan trading. Nah, kalau yang sekarang sedang ramai diberitakan memang ada beberapa yang jadinya nggak jelas itu sebenarnya apa. Nah, memang sebenarnya prinsipnya kan begini. Tadi kan yang saya jelaskan bahwa investasi itu kita sebenarnya menanamkan uang kan, kita masukkan uang. Kalau kita robot yang kita beli lalu kita kendalikan sendiri, itu lalu uangnya misalnya kita lewat ada satu broker biasanya kan, satu broker uangnya kita taruh di broker itu segalanya kita kendalikan sendiri, ya relatif resikonya adalah resiko di dalam perdagangan itu. Apakah kita bisa mengendalikan robotnya dengan baik atau enggak? Atau kalau kita salah setting ya bisa rugi. Tapi kalau robotnya dikendalikan oleh orang lain, ya kita punya resiko yang cukup besar. Karena orang itu kan bisa salah setting. Jadi resikonya bertambah. Resikonya bisa robotnya tradingnya kalah, atau orangnya salah setting, atau sebenarnya seperti yang kemarin ada beberapa yang penipuan yang sedang diusut itu, robotnya nggak ada. Ya karena kita kalau menitipkan uang kan, apakah kita pernah lihat bagaimana dan segala macam, karena mereka memang canggih ya. Tapi ada yang memang beneran, maksudnya itu ya robot beneran berjalankan dan segala macam. Makanya memang ketika kita mau menitipkan sesuatu itu kita perlu cek kan, siapa ini? Saya titip ke siapa ini orangnya? Perusahaannya siapa segala macam. Seperti kita mau reksadana aja. Reksadana itu kan juga modelnya titip uang. Ya, modelnya titip uang dikelola oleh orang lain. Kita kan cek, oh dia teregulasi oleh OJK. Yang terkait dengan titip uang, investasi segala macam, itu perlu ada izin OJK-nya. Kalau tidak ada izin OJK-nya ya artinya risikonya membesar. Nah, kalau kita tetap mau masuk, ya boleh-boleh saja. Yaitu uang-uang kita ya terserah kan mau ikutan atau enggak. Tapi yang penting kita tahu bahwa ini beresiko. Karena jangan sampai kita merasa berinvestasi, kita cemplungin banyak semua tabungan dan segala macam.
ternyata kita sebenarnya sedang kita masuk ke sesuatu yang kita nggak paham, lalu kita sebenarnya berspekulasi, lalu terjadi resiko, nah kan bisa hilang semua. Tapi kalau kita sudah tahu berspekulasi, kan kita pasti akan atur untuk, oke, saya hanya sebagian kecil uang saja yang ke sana. Supaya kalau terjadi sesuatu juga nggak hilang semua. Cuma ya kalau misalnya ternyata kita untung itu, wah berspekulasi terus berhasil untung, nggak rugi, ternyata ada habis itu misalnya tutup orang lain jadi rugi, ya kita coba bertanya kepada diri sendiri apakah kita jadi ikutan makan uang orang itu atau enggak gitu kan. Jadi ya itu yang perlu hati-hati. Jadi kalau saya sih gini, saya mungkin ini karena sudah mau ini juga, tips saya kalau kita berinvestasi itu kita perlu bermobil. Nah, bermobil itu biar gampang ngingetnya ya, bermobil. Bermobil itu singkatan dari kita perlu belajar. Jadi kita harus paham. Kita pelajari ini investasi apa, produknya seperti apa, mendapat keuntungannya seperti apa. Jangan black box. Black box tuh pokoknya saya titip, percaya aja nanti ada yang menjalankan. Itu black box. Black box itu sangat berbahaya karena kita nggak tahu. Kita nggak punya kontrol, kita nggak paham. Jadi kita pasti pelajari. Seperti reksadana aja kan sebenarnya ada dokumen-dokumennya yang bisa kita pelajari. Dia tuh investnya kemana, kalau saham apa, dan segala macam itu ada detailnya. Jadi sedapat mungkin jangan, kalaupun ada black box, sesedikit mungkin. Itu. Jadi belajar. Bermobil, B-nya belajar, R-nya resiko. Kita mesti paham resikonya seperti apa. Sebelum paham resiko produknya, kita harus paham dulu resiko diri kita. Jadi kita harus tahu selera resiko kita itu sebesar apa. Apakah saya suka dengan yang resiko tinggi, atau jangan-jangan kehilangan uang 10.000 aja udah nggak bisa tidur 3 malam, gitu kan? Berarti bahaya dong, nggak cocok dong untuk main yang resiko tinggi-tinggi. Atau wah saya kehilangan 1 juta juga nggak masalah kok. Kehilangan 10 juta, oh santai aja, saya tetap bisa tidur nyenyak. Berarti dia berani tuh masuk ke yang resiko tinggi. Ya kan? Bermobil, belajar, resiko, maunya modal. Ya dalam berinvestasi tentu perlu modal. Kita ya kalau belum ada modal ya cari dulu, kerja dulu, dapatkan uang. Nah, untuk mendapatkan modal itu perlu kebiasaan. Jadi berinvestasi itu perlu kebiasaan dari menyisihkan kan. Kalau kita lihat para investor-investor handal, mereka tuh menyisihkan uang. Pertama disisihkan ke tabungan, lalu nanti ketika ada peluang investasi, tabungan itu dimasukkan ke investasi tersebut. Jadi modalnya disiapkan dulu, nggak dadakan ambil dari mana gitu, tapi dia udah sisihkan sambil menunggu kesempatan. Karena kan kesempatan nggak selalu muncul yang kan pemahaman orang beda-beda ya Pak. Ada yang bisa melihat kesempatan hari ini, ada yang melihatnya besok. Nah itu. Jadi bermobil, belajar, resiko, modal, lalu satu lagi ini bijak. Kita perlu punya wisdom dalam berinvestasi itu, kita perlu punya kebijakan. Jangan FOMO ya. Takut ketinggalan, ikut-ikutan. Wah ini orang lain udah untung. Percayalah, selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Warren Buffett, sewaktu dia awal bermunculan saham-saham teknologi, tahun 2000-an itu, Warren Buffett tidak ikutan. Karena dia bilang, wah ini saya nggak ngerti ini perusahaan-perusahaan teknologi. Karena masih baru juga. Rata-rata laporan keuangannya masih rugi. Tapi dia lalu ya mengamati aja kan. Lalu ada orang yang memberitahu dia, setelah sekian tahun kemudian, dia melihat saham Apple bagus, dia masuk ke Apple. Nah, artinya kan nggak ketinggalan juga. Dia bisa juga tetap memiliki peluang. Ya. Jadi bijak. Nah, yang terakhir adalah L, bermobil, L-nya itu lifestyle. Lifestyle kita jangan sampai menggerus investasi. Justru lifestyle kita harus kita sesuaikan supaya kita bisa menyisihkan uang untuk pelan-pelan investasi kan, ditabung dulu lalu investasi. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka lifestyle kita akan sesuai dengan sendirinya. Jadi itu perlu dibangun. Jangan sampai lifestyle-nya yang tinggi, dapat uang berapa dihabiskan, ya sulit untuk bisa berinvestasi. Gitu, Pak. Oke, Pak Yoyo, mantap sekali. Bermobil, B, belajar, ya. Resiko, ingat resikonya, ya, modalnya disiapkan, lalu bijak, dan terakhir adalah
Lifestyle. Lifestyle. Oke. Baik, saya kasih satu kesempatan lagi buat para sahabat, silakan yang masih ingin bertanya, masih penasaran, masih ingin sharing, mungkin menguatkan atau apapun, silakan para sahabat. Pak Dimyati. Oh yes, Pak Dimyati. Silakan. Silakan Pak Dimyati. Suaranya belum keluar Pak Dim. Mungkin karena headsetnya, coba. Masih belum. Kabelnya mungkin dilepas tanpa headset mungkin, kabelnya. Belum. Pak Dimyati belum keluar suaranya. Belum keluar. Ya. Oke. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Yoyo Cahyadi, Coach, insya Allah yang saya sangat kagumi nih. Ini tadi ketika mendengarkan tips bermobil tadi ya, langsung saya catat itu belajar, resiko, modal, bijak, lifestyle. Nah, itu yang bisa menutupi itu seringkali karena kita punya figur otoritas gitu ya. Figur otoritas yang memberitahu kita nih, misalkan ada orang yang kita kagumi, ayo saya punya ini cepet kaya baru, ini terkadang hati kita itu mudah sekali goyah dengan ikut gitu. Itu saya sudah dengar sih, tapi nggak apa-apa, saya ingin ngomong aja langsung dengan Pak Yoyo sebagai penutup daripada pertemuan kali ini. Itu kalau sudah kena kita, ibaratnya walaupun master hipnosis ya, kalau udah kena tokoh yang kita kagumi kemudian mengajak, itu sulit juga kita menolaknya Pak Yoyo ya. Mungkin ada senjata pamungkas agar kita bisa menolaknya itu Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo, terima kasih, malam ini senang bertemu dengan Pak Yoyo. Iya. Terima kasih Pak Dimyati. Pertanyaan yang sangat menarik nih Pak. Memang ya namanya diajak, ya memang ajakan tuh banyak ya Pak, dari mana-mana, dan memang kita sendiri yang harus bisa memilah dan memilih ya Pak, mana yang cocok. Makanya kalau kita tahu dengan style kita, saya tuh cocoknya investasi yang risikonya begini, yang gayanya begini, itu akan lebih memudahkan Pak untuk memilih, oh ini cocok atau enggak. Ini kan sama dengan kalau kita sudah punya goal tadi, tujuan yang jelas. Oke, saya mau dapat penghasilan tambahan sekian, caranya nanti saya mau begini-begini, saya mau yang konservatif aja atau gimana. Itu kita akan lebih mudah memilih Pak. Mana pilihan-pilihan yang mau kita ambil, mana yang enggak. Dan seringkali juga masalah ikut-ikutan itu repotnya adalah kita harus bisa membedakan antara investasi yang benar-benar betul investasi dengan yang ini ada unsur main-mainnya nih di belakang yang bisa berbahaya. Karena sepanjang sejarah namanya investasi yang ya bodong atau apapun yang nggak jelas itu selalu masuknya itu selalu memakai orang dekat kita. Orang yang kita kenal, orang yang kita percaya. Jadi sebenarnya kita bukan percaya pada produknya, tapi percaya pada orangnya. Which is orangnya bisa saja nggak tahu juga. Yang mengajak kita bisa jadi nggak tahu. Nah sedihnya kan di situ. Jadi bisa jadi nggak tahu, sama-sama nggak tahu, wah ya udah. Jadi itu mereka jagoan Pak strateginya itu. Dan kalau kita dengar bahwa di luar negeri juga bisa terjadi, seperti kalau yang paling terkenal kan Madoff ya, itu Madoff itu sampai menipu banyak sekali institusi-institusi besar. Dia kan karena memakai jabatannya sebagai orang yang dipercaya di pasar modal, sehingga ayo investasi di saya return-nya lebih besar dari return rata-rata. Orang percaya dia hebat di pasar modal, jadi percaya. Nah makanya selalu dari dulu sampai sekarang Pak, investasi yang return-nya tidak normal, artinya jauh lebih tinggi dari rata-rata investasi lain, dia mengandung risiko yang besar.
Bukan berarti, oh itu nggak mungkin, ya susah ngomong mungkin nggak mungkin ya Pak, tapi mengandung resiko yang sangat besar. Karena katakanlah misalnya di saham bisa nggak mendapatkan untung besar, profit yang lebih tinggi dari rata-rata? Ya bisa. Kalau mau nggak resiko besar, bisa nggak? Ya kalau di saham harus paham dulu. Ada caranya supaya resikonya nggak besar. Tapi rata-rata kalau tawaran datang kita belum paham, itu kita sudah langsung ingat aja, high risk, high return. Nah, ini resiko tinggi, ya returnnya tinggi tapi resiko tinggi. Kalau kita mau masuk, ya tidak ada yang melarang sebenarnya Pak. Ya kan, mau ikut ya nggak ada yang melarang. Tapi ya kita mesti tahu bahwa ini kalau kita masuk ke sini resikonya adalah begini-begini. Lalu kan kita cek apakah sesuai dengan prinsip saya, apakah sesuai dengan filosofi investasi saya. Kalau nggak sesuai ya memang kita jangan ikut. Tapi kalau misalnya sesuai, ya silakan. Itu kan pilihan akhirnya di tangan masing-masing. Begitu Pak Dimyati. Oke, Pak Dimyati. Itu ya, kuncinya tetap di belajar Pak. Siapapun yang mengajak kita ya Pak. Oke, Pak Yo, ini ada satu lagi pertanyaan kebetulan ini DM ke saya nih. Jadi saya bacakan saja dari Pak Agung nih. Cuman pertanyaannya nih kayaknya Pak Agung bisa melihat bahwa Pak Yoyo punya potensi sebagai peramal juga nih Pak. Mau bertanya sama Pak Yoyo terkait saham di tahun 2002 yang memiliki CEO macan air. Wah, saya nggak paham nih CEO nih Pak. Apakah ada kisi-kisi sektor apa yang baik di tahun CEO macan air ini? Nah ini Pak Yoyo nih. CEO nih. Terima kasih Pak Agung. Saya bukan ahli CEO Pak, bukan ahli yang menebak-nebak CEO begitu. Lalu juga kalau ini kan sektor apa, ya itu kan jadi harus menghubungkan. Kalau macan air begini, sektor begini. Tapi kalau saya melihat begini Pak, di saham itu stick to the, kita fokus pada sektor yang kita pahami. Jadi kalau Bapak misalnya paham sektor keuangan dan katakanlah misalnya sektor pertambangan, ya fokus saja di situ. Selalu ada peluang Pak di situ. Saya pernah dengar cerita ada orang dia dengan satu saham Bank Mandiri itu modalnya 200-an juta awalnya, untungnya sampai miliaran. Bagaimana caranya? Dia fokus saja di saham Bank Mandiri. Kalau sahamnya lagi turun banget, dia beliin sampai semua tabungannya dia cemplungin karena dia sangat memahami, sangat mempelajari itu saham Bank Mandiri. Nanti begitu naik, kira-kira keuntungan sudah 50%, dia lepas sebagian. Keuntungan kira-kira sekitar 100%, dia lepas semua. Habis itu dia menunggu lagi. Namanya saham kan naik turun, menunggu lagi, sabar. Turun lagi pas, ya kan ada krisis dan segala macam yang bisa membuat saham itu turun. Itu turun jauh, dia beli lagi. Ini naik, untungnya sudah lumayan, dia jual sebagian, bertahap sampai itu. Modal begitu saja, untungnya bisa besar. Jadi kalau kita fokus pada sektornya kita sangat mendalam, kan nasihatnya Warren Buffett itu kan kita mesti fokus pada circle of competence. Kalau Peter Lynch, ahli saham yang satu lagi, dia bilang kan fokus di yang kita kenal. Kalau kita misalnya kerja di sektor keuangan, ya kenapa enggak investasi di saham-saham yang sektor keuangan? Kalau kita suka belanja barang di supermarket, kan kita tahu barang mana yang bagus. Nah, tinggal lihat ini sahamnya apa. Kita bisa masuk ke situ, kita cek. Masuk ke situ. Jadi fokus di sektor-sektor yang kita pahami itu lebih baik. Kalau circle of competence kita di situ, fokus di situ. Apakah kita perlu memperluas circle of competence? Kalau menurut Warren Buffett nggak perlu. Kita bisa fokus saja di situ, perdalam di situ. Nggak perlu menambah. Istilahnya karena kalau kita masuk ke sektor yang baru, kita belajar lagi dari awal. Belajar lagi. Mulai lagi dari nol, belajar lagi dengan berbagai kesalahan ini itu. Ya. Itu salah satu filosofinya seperti itu. Tapi ya tentunya tiap orang punya pilihan masing-masing. Kalau misalnya mau mencari juga ada juga orang yang untung gitu kan, dengar dari sana masuk sini. Ya tinggal apakah itu sesuai gitu dengan style investasi kita. Kalau kita ngelihat para tokoh-tokoh yang sudah berhasil, strategi mereka nggak begitu. Kan? Kalau kita mau mencoba menciptakan strategi sendiri,
ya boleh-boleh aja. Namanya juga bereksperimen, nanti biasanya kalau sudah nemu yang pas kan akhirnya akan pilih strategi itu terus. Oke, gitu ya Pak Agung ya. Jadi kuncinya fokus apapun sio tahunnya. Oke, Pak Yoyo, kita sepertinya sudah tiba di ujung waktu nih. Alhamdulillah dinamis sekali ya interaksinya, kita sampai molor nih dari waktu jam 9. Sebagai closing-nya, silakan Pak Yoyo menyampaikan apa yang menjadi penutup dari diskusi kita selama hampir 2 jam ini, Pak Yoyo. Ya, terima kasih Pak Imam, terima kasih sahabat-sahabat semua di sini yang sudah berdiskusi pada malam hari ini. Senang sekali bisa berdiskusi, berbagi pengalaman. Saya bukan ngajarin di sini, tapi kan lebih ke berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya pernah dapatkan. Moga-moga bisa memberikan manfaat, memberikan satu pencerahan. Kalau nanti misalnya ada yang masih mau didiskusikan, bisa DM saya di sosmed saya, ada beberapa channel, bisa silakan untuk DM saya di sana. Kita bisa berdiskusi kalau misalnya masih ada yang ini. Tapi intinya adalah kembangkan diri terus, belajar terus. Tadi bermobil tadi itu belajar, pahami resikonya, miliki modal yang cukup, kembangkan modalnya, punya kebijakan, punya investment wisdom, punya kebijakan dalam ini. Lalu juga lifestyle harus diatur supaya bisa menghasilkan investasi yang baik, dan juga terus kembangkan diri kita, karena tadi belajar itu bukan cuma belajar investasinya, tapi juga belajar bagaimana mengembangkan mindset kita tadi itu supaya kita bisa memiliki financial freedom tanpa harus nunggu banyak uang dulu baru merasa financial freedom, enggak, tapi kita bisa menyingkirkan kekhawatiran akan uang tersebut. Kalau kekhawatiran akan uang itu bisa jauh, oke lah, kalau nggak bisa 100%, bisa menyingkir 80% aja, itu sudah sangat membuat hidup kita bahagia, sangat membuat kita, oh tenang aja, saya sudah melakukan hal-hal baik, nanti ujungnya saya punya harapan yang baik, Tuhan akan memberi restu untuk hasil-hasil yang baik. Itu karena kalau kita pelajari juga banyak orang yang mereka bekerja dan lain sebagainya, kayaknya hidupnya biasa-biasa aja, tapi bisa juga bahagia, bisa juga istilahnya baik-baik aja sampai dia meninggal baik-baik aja. Jadi nggak harus kita disusahkan untuk financial freedom yang bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita. Ya kalau itu bisa tercapai tentu sangat baik. Tapi kalau enggak, yang penting prosesnya. Jadi bahagia di dalam prosesnya. Itu dari saya, Pak. Terima kasih Pak Imam dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih Pak Yoyo, banyak sekali insight yang kita dapatkan. Bahagia dalam prosesnya, bermobil, ya, jangan ikut-ikutan, lifestyle, ya, kemudian tentang mental block, wah ini bisa jadi satu buku sendiri nih, yang bisa ditulis sama Pak Dimyati dan Ibu Ira. Oke. Saya kira itu demikian. Terima kasih, kita beli applause buat Pak Yoyo. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat, bisa kita implementasikan dan kita bisa betul-betul merasakan kebebasan finansial tanpa harus bersusah payah terjebak oleh konsep-konsep yang kurang bisa diterima oleh kita. Sekali lagi terima kasih Pak Yoyo, terima kasih kepada semua para sahabat yang sangat setia sehingga akhir di sini ya. Kita jumpa lagi pada tema-tema yang menarik di minggu mendatang ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yoyo, Mas Nani, Dr. Ismail, Pak Imam, Pak Yoyo, makasih semuanya. Terima kasih Pak Yoyo, terima kasih Pak Imam. Pak Alim. Pak Fajar. Makasih Pak Yoyo, Pak Imam, Pak Daniel, Bu Rosani, Pak Adriano, semuanya. Pak Ferdi, makasih. Lagi kayak orang India dia. Mantul Pak Yoyo. Pak Dokter kagak komentar, Pak Dokter nih gimana? Jangan lupa reuni Pak Yoyo. Oh iya. Iya, kayaknya panitianya langsung kita angkat Pak Ismail nih. Panitia reuni. Langsung Pak Ferdi nih, Pak Ferdi. Panitia reuni aja panitia Boros tadi. Panitia kepala Ferdi Mirza. Waduh. Pak Ismail ada dokter nih sekarang. Pak Alim, sehat Pak Alim. Iya, sehat. Makasih, terima kasih.
Bu Diana Ya. diam-diam aja nih, nasihat Pak Yoyo ini. Bu Diana, sehat selalu. Nah, nanti kalau kita reuni apa temanya Pak Ismail? Apa duduk dekat-dekat atau apa? Kita kasih judulnya dari Pak Yoyo lah. Pak Yoyo, kita sehat luar biasa ini. Ya, ini ada pesan dari Bu Diana, ini lagi nggak bisa buka ininya mic-nya karena nanti feedback soundnya. Iya. Jadi salam buat semuanya. Ya, salam kembali, sehat dan Ini- sukses Ini semuanya. yang Bu Diana ya. Nah, yang amazing ini Pak Ferdi kita nih, kok tampilannya kok, amazing banget nih, kacamata, Ini rambutnya habis contoh sih Pak Ferdi. investasi kelihatannya Pak Ferdi Mirza. ini. Iya, seperti tokoh bintang film mana gitu Pak Ferdi. Kojak. Udah tuir banget ya kojak ya. Aduh. Nggak, ini aja Pak. Tren aja Pak. Mencoba bikin tren 2022. Oh gitu ya. Oke. Resolusi baru ya. Resolusi Iya. apa? Omikron. Ya, yang penting sehat-sehat ya Pak ya semuanya ya. Iya, mantap lah, mantap. Semangat terus. Semangat terus. Ya. Terima Jangan kasih lupa. Coach Yoyo, luar biasa ilmunya tuh. Mantap. Luar biasa. Pak Ferdi jangan jauh-jauh dari guru, Ada ketua ini, Pak Ketua ada ketua ini. Siap. Iya. Ketua Pak Yoyo ketua abadi kita loh, jangan lupa. Siap. Izin pamit Bapak dan Ibu. Oh iya, Bu Ya, Ros. makasih. Jangan lupa Selamat, ini. selamat beristirahat, sukses semuanya. Semuanya Ibu, Bapak. Pak Alim kayaknya masih menekuni bimbelnya nih. Oh iya, Pak Masih. kasih orasi sedikit Masih dulu, ya. Pak Alim. Iya. Alim Iya. kasih orasi sedikit dulu. Bapak ini jangan diam-diam aja ini ya. Ini bertemu para pakar-pakar yang hebat-hebat. Saya jadi menyimak dan mempelajari banyak dari para pakar di sini. Ya, luar biasa, top banget. Keren ya Pak Malam Yoyo, ini. keren ya. Iya, keren banget. Jadi menyesal terlambat tadi. Apa Pak Dimiati? Kangen Pak Yoyo. Iya, luar biasa nih Pak Yoyo. Ini Pak Alim di antara teman-teman ini yang belum jadi narsum nih Pak Ferdi sama Pak Alim loh. Berarti harus siap-siap nih jadi narsum Zoom saya. Nah, Sebut namanya Pak Alim ini. Iran. Ini. Oh, ini. Bisa aja Pak Imam ini luar biasa ini. Oh iya serius. Lagi Pak nonton. Ismail udah, Pak Dimiati udah. Ya kan Bu Ira belum nih Bu Ira. Pak Ferdi belum nih Pak Ferdi. Saya nyimak dulu lah. Nyimak Sama, dulu sama, udah. sama. Sekarang waktunya memberi bukan nyimak. Waduh, masih nyimak aja kita terus Pak. Siap. Oke, senang sekali nih bisa kumpul-kumpul nih. Iya. Oke. Lama nggak ngobrol-ngobrol ya. Lama ya nggak ketemu ya. Ya benar, Iya, lama nih pasif income semua Dalam udah banget. di grup ini pasif semua ini Pak Imam nih di grup. Pak Ismail, Pak Ferdi, Pak Imam, Pak Siap, Yoyo. siap. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya benar. Ya, kalau ini Maret ya, seingat saya. Terakhir kita kumpul tuh yang MKLL tuh April ya Pak Yoyo ya. Yang di mana Mas Imam? Di hotel mana Pak ya? April 2020 ya Pak ya? Apa Maret ya? Terakhir hotel mana ya? Hotel Saya mana lupa itu ya? ini. Kayaknya hotel yang itu ya, yang Lebak Bulus itu ya. Iya. Kebayoran. Kebayoran, iya. Yang di situ. Enggak, Lebak Bulus gitu ya. Lebak Bulus kita sempat 3 kali di sana kan ya Pak ya? Allah Pak Iya. Bulus ya. Bulus. Ya, sebelum Omikron yang COVID yang pertama itu. COVID. Iya. Mantap ini. Iya. Oke. Nanti ini kalau perlu ini Pak Imam bikin ini komunitas untuk berdiskusi, berbagi ini, saling belajar nih Pak. Iya, memang kan itu Pak, itu tujuannya diantaranya kan. Yang sudah saya undang itu Pak Dimiati sudah, Pak Ismail udah, Pak Akbar sudah, Pak Agung sudah ya, Pak Agung sudah. Oh iya. Pak Ferdi belum tuh Pak Ferdi. Nah ya nih Pak Ferdi belum. Minggu depan. Dia Apa materinya Pak Ferdi?
Bu Rosnani sudah pernah Bu Rosnani. Siapa lah teman-teman lah. Saya nunggu tadi ada yang banyak yang belum kata Pak Imam. Iya makanya yang kayaknya nunggu lebih banyak yang setelahnya sudah Pak lah. daripada yang belum Pak. Jadi tinggal Pak Ferdi sama Pak Alim nih. Ya, Pak Alim belum. Pak Alim dulu Pak Alim. Silakan Pak Alim. Nah, atau Mulai, gini, Pak Ferdi sama Pak Alim bareng-bareng sama saya bertiga, ayo. Ini gabung. Menyimak saja. Bicara mengenai fisika itu mungkin bisa. Bicara Fisika. Ya, mungkin. Oke, ini terus terang yang banyak bantu saya Pak di acara saya ini Pak Azid Pak. Sayang beliau nggak hadir. Apa? Pak Azid? Pak Azid ya, Pak Azid. Beliau yang membantu membelas ke 300 komunitas kita. Itu beliau. Itu saya sangat terbantu sekali sama beliau. Jadi ya memang dari dulu seperti itu beliau. Multi talent. Cuman saya nggak bisa hadir nih malam ini. Apa komunitas beliau sekarang, Pak Azid? Pak Azid ini Pak diriin pesantren Pak. Apa? Mendirikan pesantren di Depok. Oh iya. Pesantren yatim. Di Depok. Saya sudah 2 kali ke sana Pak. Pak Azid juga pernah saya undang juga sebagai narsum di masjid saya juga pernah sekali saya undang. Gitu. Luar biasa ini konektif makin lama makin kuat. Oh iya dong harus. Emang siapa lagi yang kita connect kalau bukan teman-teman kan begitu. Yang katanya kan yang deket dulu, ngapain yang jauh-jauh kan? Iya. Kita ini kan sudah satu frekuensi. Makanya saya lihat Pak Yoyo ini harus hadir, ini nggak ada cerita ini gitu kan. Jadi tinggal semua jadwal gitu. Setuju. Kalau Pak Ismail dia punya acara sendiri Pak, namanya 3 Dokter. Ya, ini benchmarkingnya dari 3 darah katanya. Saya banyak di training sama riset sekarang Pak Ferdi, Pak Alim, training riset Zoom gitu kan. Iya. Ya, kan? Bagus Pak, senang Pak. Banyak kegiatan sekarang Kak, artinya Pak. Wah, luar biasa. Memang kita buat kegiatan sendiri, jadi kita buat sendiri, kita create sendiri. Jadi Zoom seperti ini, tapi outputnya kalau ada sponsor, alhamdulillah. Kalau nggak ada, outputnya buku. Wih. Outputnya buku atau tiketnya kita jual gitu kan. Mantap. Karena sudah ada tadi komunitas kayak Pak Yazid itu bagus itu.